4281 Xia Jie kembali bagi Xia Jie. Tidak banyak waktu berlalu sejak dia bertemu dengan suami keponakannya. Lagi pula, baginya, 800 tahun bukanlah waktu yang lama. Satu sesi kultivasi tertutup dapat dengan mudah bertahan selama 800 tahun. Dia masih berada di alam duniawi 800 tahun yang lalu, tapi sekarang, dia adalah dewa tertinggi yang belum sempurna. Bagaimana ini mungkin? Meskipun Xia Jie berharap orang yang dibicarakan semua orang adalah suami keponakannya, dia menemukan semuanya tidak dapat dipercaya. Namun, begitu banyak orang yang membahas masalah ini. Tidak mungkin begitu banyak orang berbohong padanya. Apalagi, tidak ada yang mengenalnya, mengapa mereka berbohong padanya. Orang-orang ini berasal dari 6 alam dewa yang berbeda, bagaimana bisa begitu banyak orang berbohong padanya? Apa yang sebenarnya terjadi? Xia Jie linglung. Butuh beberapa saat sebelum Xia Jie akhirnya kembali sadar dan dengan tenang memikirkan masalah itu. Tidak mungkin begitu banyak orang berbohong padanya, dan tidak mungkin beberapa orang dengan nama yang sama membunuh suami keponakannya. Dia ingat bahwa suami keponakannya adalah seorang ahli pedang. Itulah alasan dia memberi suami keponakannya pedang indah 7 lubang saat itu. Untuk mengkonfirmasi kebenaran masalah ini, yang perlu dia lakukan hanyalah bertemu dengan orang yang dibicarakan semua orang. Tanda seru. Setelah tenang, Xia Jie berpikir, ayo kita coba mencarinya. Saya akan dapat mengkonfirmasi masalah ini setelah saya bertemu dengannya, meskipun Xia Jie masih merasa tidak dapat dipercaya bahwa seseorang dapat mencapai begitu banyak dalam 800 tahun. Semuanya menunjukkan fakta bahwa orang yang didiskusikan semua orang adalah suami keponakannya. Di bagian lain dari wilayah kacau, yang diciptakan oleh persimpangan medan perang Sangsi Surgawi dan 2 medan perang alam lainnya. Hampir bersamaan dengan saat Xia Jie mendengar tentang Duan Lingtian, orang lain juga mendengar tentang Duan Lingtian. Itu tidak mungkin dia, tapi itu terlalu kebetulan. Ketika Linghu Renfeng pertama kali mendengar tentang keajaiban mengerikan bernama Duan Lingtian, dia hanya berpikir bahwa pihak lain memiliki nama yang sama dengan menantu laki-lakinya. Saat itu, dia bahkan berpikir akan sangat bagus jika menantunya begitu kuat. Dia sangat yakin bahwa hanya orang yang kuat yang bisa melindungi putrinya yang malang dengan baik. Di masa lalu, jika pria yang dicintainya cukup kuat untuk menyelamatkannya dan mengakuinya, dia tidak perlu melarikan diri dengan putrinya yang lain. Untuk menghibur dirinya sendiri dan melampiaskan amarahnya, dia menyalahkannya karena tidak berperasaan. Keajaiban ini tidak hanya bernama Duan Lingtian, tetapi dia juga berasal dari negeri energi yang mendalam dan berasal dari alam bawah. Keduanya juga lebih muda dari 1000 tahun. Apakah mereka benar-benar orang yang sama? Linghu Renfeng, yang masih tidak percaya, menoleh ke putrinya yang berdiri di sampingnya dan bertanya, "Cuyin, bagaimana menurutmu?" "Apa menurutmu itu dia, Ibu?" jawab Linghu Cuyin, "Jangan lupakan prestasi saudara ipar di tanah energi yang mendalam." Saat itu, kamu juga sangat terkejut. Bahkan pada saat itu, dia tidak biasa. Bagaimana bisa seseorang biasa mencapai ketuhanan begitu cepat setelah datang ke tanah energi yang mendalam? Linghu Renfeng tampak tercerahkan setelah mendengarkan kata-kata Linghu Cuyin. Memang, saat itu, jika dia tidak melihat betapa luar biasa Duan Lingtian di tanah energi yang mendalam, bagaimana dia bisa percaya bahwa dia adalah suami putrinya setelah bereinkarnasi di alam bawah? Pada saat itu, jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan percaya bahwa Duan Lingtian yang berasal dari alam duniawi dapat mencapai begitu banyak hal di tanah energi yang mendalam hanya dalam beberapa ratus tahun. Itu pasti dia. Bakat bawaan dan keterampilan pemahamannya jauh melampaui orang biasa, Linghu Renfeng berkata sambil menghela nafas. Namun, saya masih tidak berharap dia menjadi dewa tertinggi yang belum sempurna dengan begitu cepat. Untuk berpikir bahwa dia telah tumbuh lebih kuat dariku. Linghu Renfeng secara alami tahu dia lebih lemah dari Duan Lingtian. Tidak hanya dia dewa tertinggi yang belum sempurna sekarang, tetapi dia juga mampu membunuh sebagian besar dewa tertinggi perantara. "Ibu, kakak iparku pasti datang ke sini untuk adikku," kata Linghu Cuyin. Ini sangat jelas baginya. Secara alami, Linghu Renfeng juga mengetahui hal ini. Dia memandang Ling Cuyin dan berkata sambil menghela nafas, "Dia ada di sini jadi aku bisa tenang." "Yiner, maafkan aku. Untuk mencari adikmu, kamu harus mengikutiku ke sini dan mempertaruhkan nyawamu. Sekarang, bukan hanya iparmu di sini, tapi dia juga sangat kuat."
Selama Suer masih hidup dan berada di Divine Sanction Battlefield, dia pasti akan mendengar tentang dia dan mencarinya. Kami tidak akan seefisien dia dalam menemukannya. Ayo pergi sekarang. Tidak ada gunanya bagi kita untuk tinggal di sini. Ling Hu Renfeng membawa Ling Hu Chuyin ke sini untuk mencari Xia Ningsue. Selama berada di sini, mereka telah menghadapi segala macam situasi berbahaya. Meski dia berhasil melarikan diri setiap saat, itu tidak mengurangi rasa takut di hatinya. Tidak masalah baginya jika dia meninggal, tetapi dia tidak bisa membiarkan putrinya mati. Dia merasa bingung menempatkan putrinya dalam bahaya untuk mencari putrinya yang lain, tetapi dia benar-benar tidak punya pilihan. Sekarang Duan Lingtian ada di sini dan menjadi lebih kuat darinya. Ling Hu Renfeng merasa lega. Kemungkinan dia menemukan putrinya jauh lebih tinggi daripada putrinya. Karena itu, dia tidak perlu tinggal di sini lagi. Namun, Ling Hu Chuyin berkata, "Ibu, mengapa kita tidak mencari ipar laki-laki? Kita bisa mencari saudari bersama-sama." Ling Hu Renfeng menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak perlu mencarinya. Kami hanya akan menjadi beban baginya. Ayo pergi." Kemudian, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Ling Hu Renfeng membawa Ling Hu Chuyin ke base camp terdekat di wilayah kacau dan berangkat ke base camp lain di luar wilayah kacau di medan perang Sangsi Surgawi. Kemudian, mereka meninggalkan medan perang Sangsi Surgawi melalui formasi transportasi. Saat ini, Duan Lingtian masih berkultivasi tertutup. Ia tidak sadar bahwa setelah menjadi terkenal, beberapa orang yang mengenalnya juga pernah mendengar tentang dirinya. Dia tidak menyadari bahwa ibu mertuanya telah dengan bijak membawa adik iparnya keluar dari wilayah yang kacau dan medan perang alam dan bahwa Xia Jie, paman ketiga KR dari kehidupan masa lalunya, sedang mencarinya. Karena Duan Lingtian berkultivasi tertutup, Xia Jie gagal menemukannya meskipun mencari di tempat terakhir dia terlihat. Pada akhirnya, dia hanya bisa menyerah pada pencariannya. Tunggu. Karena bocah itu datang ke medan perang Sangsi Surgawi, itu berarti dia juga bisa berada di tanah persembahan surgawi. Selain itu, dia tidak tahu bahwa Suer tidak berada di tanah persembahan surgawi. Xia Jie yakin bahwa keluarga dan teman-teman Duan Lingtian tidak menyadari bahwa keponakannya telah pergi ke Realm Battlefield. Dengan demikian, bahkan jika Duan Lingtian bersatu kembali dengan mereka, dia tidak akan tahu bahwa keponakannya telah pergi ke medan perang alam. Dengan demikian, ada kemungkinan bahwa Duan Lingtian telah pergi ke klan Xia di tanah persembahan surgawi. Dengan ini, dia dengan cepat membuat rencana. Aku akan meninggalkan wilayah kacau dan medan perang alam sekarang dan kembali ke klan Xia. Sayangnya, tanpa sepengetahuan Xia Jie, Duan Lingtian telah lama mendengar tentang KR memasuki medan perang alam. Alih-alih mempelajari hal ini dari keluarga dan teman-temannya, dia mempelajarinya dari Ling Hu Renjie dari Profound Energy Land. Ling Hu Renjie adalah saudara laki-laki Ling Hu Renfeng. Wajar jika Ling Hu Renfeng memberitahu Ling Hu Renjie tentang hal itu. Meskipun Duan Lingtian mendengar bahwa KR telah memasuki medan perang Realm, dia juga pergi ke klan Xia di tanah persembahan surgawi untuk memeriksa apakah KR telah kembali dari medan perang Realm. Pada saat yang sama, dia juga ingin pergi ke perkebunan klan Yun. Xia Jie tidak membuang waktu dan pergi ke base camp di Divine Sanction Battlefield, kembali ke Divine Offering Land. Begitu dia tiba di tanah persembahan surgawi, dia bergegas kembali ke tanah milik klan Xia di utara. Setelah kembali ke klan Xia, Xia Jie mengetahui bahwa seseorang datang mencari keponakannya. Putra bawahannya telah bertemu dengan orang itu saat itu. Dia bilang namanya Duan Lingtian, suami Suer. Ini benar-benar dia. Jadi itu benar, anak laki-laki yang luar biasa. Sudah berapa lama? Hanya 800 tahun telah berlalu, tetapi dia telah mencapai banyak hal setelah meninggalkan alam duniawi. Xia Jie secara alami sangat gembira setelah memastikan bahwa keajaiban mengerikan yang dia dengar di Realm Battlefield memang suami keponakannya. Seperti yang diharapkan, bagaimana mungkin orang yang keponakan saya cintai biasa-biasa saja? Suir benar-benar memiliki selera yang bagus. Setelah beberapa saat, Xia Jie menatap bawahannya dan bertanya, apakah Nona Muda Sulung mengembalikan klan? Setelah mendengar ini, ekspresi ragu muncul di wajah bawahan Xia Jie. Ekspresi Xia Jie sedikit berubah dan bertanya, katakan padaku, apakah sesuatu terjadi pada Nona Muda Sulung? Xia Jie akrab dengan bawahannya. Berdasarkan ekspresi mereka, sesuatu yang buruk pasti terjadi pada keponakannya. Pada saat ini, seorang pria parubaya di sebelah Xia Jie berkata dengan senyum masam, Tuan ketiga,
beberapa waktu yang lalu, saya melihat pemimpin klan membawa nona muda sulung kembali ke klan. Namun, tidak lama kemudian, pemimpin klan Yun tiba. Setelah itu, tidak ada lagi yang melihat nona muda sulung di klan. 4282 Xia bersaudara, saudara laki-laki. Xia Jie sempat tertegun setelah mendengarkan bawahannya. Kemudian, dia berkata dengan marah, apakah dia benar-benar akan melanjutkan jalan yang salah? Sebelumnya, sebelum memasuki Realm Battlefield, Xia Jie sempat bertemu dengan kakak tertuanya, Xia Yu. Saat itu, sepertinya Xia Yu merasa bersalah sehingga dia berasumsi bahwa Xia Yu tidak akan memaksa KR lagi. Dia tidak menyangka akan mendengar ini setelah dia kembali. Jika saya tahu ini, saya tidak akan memasuki medan perang alam, kata Xia Jie, merasa menyesal. Meskipun dia mendapatkan banyak keuntungan tak terduga di Realm Battlefield setelah pergi ke sana untuk mencari keponakannya, dia tidak akan pergi ke sana jika dia tahu ini akan terjadi. Aku akan mencarinya. Tanda seru tanda seru. Xia Jie pergi dengan tegas, meninggalkan bawahannya seperti embusan angin. Pria parubaya itu menghela nafas. Tuan ketiga masih tidak sabar seperti biasanya. Terlepas dari kata-katanya, ketika parubaya melihat ke belakang Xia Jie yang tidak terawat, rasa hormat bisa terlihat di matanya. Xia Jie telah menyelamatkan nyawanya di masa lalu, dan jika Xia Jie membutuhkan bantuannya, dia akan ragu untuk menyerahkan nyawanya demi Xia Jie. Setelah pergi, Xia Jie segera mencari Xia Yu, kakak tertuanya dan pemimpin klan dari klan Xia. Begitu dia melihat Xia Yu, dia bertanya, di mana Suer? Saya mendengar bahwa Anda membawanya kembali ke klan. Di mana dia sekarang? Xia Yu sedikit mengernyit saat melihat kakaknya yang tidak sabar. Kamu sudah dewasa, tapi kamu masih bertingkah seperti anak kecil. Bisakah Anda berbicara dengan benar? Di masa lalu, Xia Yu merasa bersalah saat berhadapan dengan saudara ketiganya, Xia Jie. Lagi pula, sepertinya Xia Jie lebih mencintai putrinya daripada dia. Karena itu, dia merasa malu setiap kali Xia Jie menyebut putrinya. Namun, hari ini, dia tidak lagi merasa bersalah. Lagi pula, dia sudah memutuskan untuk tidak memaksa putrinya menikah dengan Yun King Yan dari klan Yun. Xia Jie semakin kesal saat melihat Xia Yu bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa. Dia berkata dengan mengejek, jawab aku. Di mana Suer? Bukankah dia kembali? Apa kau menyerahkannya pada Yun Ting Feng? Yun Ting Feng adalah pemimpin klan dari klan Yun, dan dia juga ayah Yun King Yan. Kamu baru saja kembali, tapi kamu sangat berpengetahuan, kata Xia Yu dengan senyum tipis, jangan khawatir. Saya tidak menyerahkan Suer kepadanya. Xia Jie mengerutkan kening. Lalu, di mana Suer? Apakah Anda menghukumnya setelah dia kembali? Apakah Anda menghentikannya untuk melihat orang lain? KR telah berada di Realm Battlefield selama lebih dari 700 tahun, dan sudah lebih dari 700 tahun sejak Xia Jie melihatnya. Setelah sekian lama, mutiara jiwa yang dimilikinya sudah lama kehabisan energi, membuatnya tidak mungkin untuk menghubunginya. Di satu sisi, ya, kata Xia Yu dengan anggukan. Di satu sisi, Xia Jie menjadi marah lagi. Apa maksudmu? Sebelumnya, Anda mengatakan kepada saya bahwa Anda tidak akan memaksanya untuk menikahi bocah itu, Yun King Yan, lagi jika dia keluar dari Realm Battlefield hidup-hidup. Senyum tipis di wajah Xia Yu tidak pudar saat berhadapan dengan Xia Jie yang marah. Jangan khawatir tentang itu. Perjanjian pernikahan antara Suer dan Yun King Yan telah dibatalkan. Yun Ting Feng juga berjanji bahwa dia tidak akan memaksanya untuk menikahi putranya lagi. Xia Jie yang marah tertegun oleh kata-kata Xia Yu. Tidak hanya perjanjian pernikahan yang dibatalkan, tetapi Yun Ting Feng juga menyetujuinya. Kapan Yun Ting Feng menjadi begitu menyenangkan? Xia Yu terus berkata, selain itu, setelah menghabiskan lebih dari 700 tahun di medan perang Realm, Suer telah memulihkan basis kultivasinya dari kehidupan masa lalunya. Tidak hanya itu, tetapi dia juga tumbuh lebih kuat. Dia pasti mengalami pertemuan kebetulan di Realm Battlefield. Apakah Anda merasa lebih bahagia setelah mendengarkan ini? Xia Yu tertawa. Ada kalanya dia merasa frustrasi dengan saudara laki-laki ketiganya, tetapi bagaimanapun juga mereka adalah saudara. Apalagi, dia tahu Xia Jie juga dengan tulus mencintai putrinya. Untuk semua alasan ini, dia selalu agak toleran terhadap Xia Jie. Jika itu adalah orang lain yang bertindak sembrono padanya, pemimpin klan dari klan Xia, dia pasti sudah dihukum. Mata Xia Jie langsung cerah. Betulkah?
Dalam waktu sesingkat itu, dia tidak hanya memulihkan basis kultivasi sebelumnya tetapi juga tumbuh lebih kuat. Suer bahkan belum berusia 1000 tahun dalam hidup ini. Sepertinya teknik reinkarnasi klan kita cukup menakjubkan. Xia Jie tahu bahwa ketika berita menyebar tentang dewa tertinggi perantara yang bahkan belum berusia 1000 tahun menyebar, itu pasti akan menimbulkan keributan besar di tanah persembahan surgawi dan alam dewa lainnya. Itu hal yang biasa. Bagaimana metode rahasia yang diturunkan dari nenek moyang kita menjadi sederhana? Xia Yu berkata sambil menghela nafas, namun, dalam sejarah klan kami, ada beberapa leluhur yang menggunakan metode ini sebelum menghadapi kesengsaraan surgawi mereka. Sayangnya, tidak satupun dari mereka berhasil bereinkarnasi. Bersama dengan leluhur yang menciptakan teknik rahasia ini, Suir adalah orang kedua yang berhasil dalam sejarah klan Xia kita. Namun, sebenarnya, bahkan Xia Yu tidak 100% yakin leluhur yang menciptakan metode rahasia berhasil bereinkarnasi. Bagaimanapun, waktu yang sangat lama telah berlalu sejak saat itu. Dia hanya berasumsi bahwa leluhur telah berhasil. Xia Jie menggelengkan kepalanya dan berkata, mungkin, itu tergantung pada keberanian dan tekad seseorang. Kecuali jika seseorang yakin tidak akan selamat dari kesengsaraan surgawi, sangat sedikit orang yang berani mencoba metode rahasia ini. Mungkin saja tidak ada orang seperti itu di klan kami di masa lalu. Xia Yu menggelengkan kepalanya juga. Ada dan tidak ada kekurangan orang seperti itu di klan kami. Mungkin, untuk berhasil bereinkarnasi, keberanian dan tekad bukanlah satu-satunya faktor. Mungkin, ada beberapa faktor juga. Aku setuju, kata Xia Jie dengan ekspresi bangga di wajahnya saat dia mengangguk. Kalau tidak termasuk leluhur yang menciptakan metode, Suer tidak akan menjadi satu-satunya yang berhasil. Keponakan saya memang luar biasa. Melihat betapa bangganya penampilan Xia Jie, Xia Yu mau tidak mau berkata, tentu saja. Itu putriku, putri kandung saya. Pada saat yang sama, Xia Yu berpikir dalam hati, dia keponakanmu, tapi dia putriku. Jika dia bukan putriku, dia tidak akan menjadi keponakanmu. Mengapa Anda bertindak begitu bangga di depan saya? Ekspresi bangga di wajah Xia Jie membeku sesaat sebelum dia berkata, kesal, oh, jadi sekarang dia putrimu. Bagaimana dengan ketika Anda memaksanya untuk menikah sebelumnya? Lalu, setelah dia berhasil bereinkarnasi, kamu masih ingin memaksanya di awal. Berbicara tentang ini, Xia Jie menjadi marah lagi. Xia Yu tidak kesal dengan ledakan Xia Jie. Sebaliknya, dia berkata sambil menghela nafas, kakak ketiga, kamu harus tahu bahwa aku juga dipaksa ke sudut. Xia Jie mencibir dan berkata dengan dingin, aku tahu. Namun, bukankah saya sudah memberitahu Anda? Jika klan Yun benar-benar cukup berani untuk melakukan apa yang mereka katakan dan berhasil membunuh leluhur kita, setelah mutiara jiwa leluhur kita hancur, kita akan menuju ke klan Yun dan melawan mereka untuk kematian. Siapa yang takut pada mereka? Bahkan jika leluhur mereka kembali, tidak akan banyak anggota klan Yun yang tersisa saat dia tiba. Kami akan memastikan klan Yun tidak akan bisa pulih. Suara Xia Jie menjadi gelap saat dia terus berkata, selain itu, aku yakin Yun Ting Feng tidak akan berani melakukan ancamannya. Itu hanya akan membawa kejatuhan klan Yun, dan dia akan menjadi pendosa terbesar dalam sejarah klan Yun saat itu. Saya tahu, itulah yang saya katakan sebagai tanggapan atas ancamannya kali ini, dan dia juga menyerah untuk memaksa Suir menikahi putranya, kata Xia Yu. Kamu seharusnya mengatakan ini sejak awal, kata Xia Jie. Kemudian, dia mengerutkan kening dan bertanya, lalu, di mana Suer sekarang? Xia Yu memandang Xia Jie dan menjawab dengan jujur, dia ada di kamar batu di aula leluhur klan Xia kita. Anda tidak akan dapat melihatnya atau berbicara dengannya selama 1000 tahun lagi. Kerutan Xia Jie semakin dalam. Mengapa? Apa alasannya? Keponakan saya telah kembali, tetapi saya tidak diizinkan untuk melihatnya dan berbicara dengannya. Xia Yu menjawab, itu adalah klan Yun. Meskipun Yun Ting Feng setuju untuk membatalkan pernikahan, dia dan klan Yun tidak mau membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Kondisinya adalah agar Suer dikurung selama 1000 tahun. Setelah itu, dia secara alami akan dibebaskan. Xia Yu berhenti. Ketika dia melihat mata Xia Jie berputar-putar, dia berkata, jangan pikirkan itu. Meskipun Suer berada di tanah klan, Anda tidak dapat mengabaikan Yun Ting Feng. Karena Anda mendengar bahwa Suer kembali, Anda pasti juga mendengar bahwa Yun Ting Feng datang ke klan, bukan?
Dia datang untuk membuat formasi di luar ruang batu. Jika seseorang membebaskan Suer atau berbicara dengan Suer, dia akan diberitahu oleh formasi itu. Kalau tidak, dia akan meminta leluhurnya untuk mencari masalah dengan kita. Aku tahu itu ancaman lama yang sama. Namun, tidak terlalu berlebihan untuk menyetujui permintaan tersebut mengingat Suer hanya akan dikurung selama 1000 tahun. Dia bersikeras bahwa klan kami harus bertanggung jawab karena melanggar perjanjian pernikahan dengan cara tertentu. Ekspresi Xia Jie mereda setelah mendengarkan ekspresi Xia Yu. Meskipun tidak tahu malu bagi Yun Ting Feng untuk mengancam mereka dengan keselamatan leluhur klan Xia, Xia Yu dan Xia Jie sama-sama merasa bahwa hukuman ini memang agak ringan. Bagaimanapun, perjanjian pernikahan bukanlah hal yang sepihak. Saat itu, klan Xia telah menyetujui usulan klan Yun. Karena itu, mereka memang bersalah karena menarik kembali kata-kata mereka. Wajar jika klan Xia harus membayar harga untuk membatalkan pernikahan, dan mempertimbangkan gambaran yang lebih besar, dikurung selama 1000 tahun bukanlah apa-apa. Setelah beberapa saat, Xia Jie mengerutkan kening lagi. Saudaraku, apakah ini semua yang diminta Yun Ting Feng? Dia hanya meminta agar Suir dikurung selama 1000 tahun. Berdasarkan pemahaman Xia Jie tentang Yun Ting Feng bukanlah orang yang santai. Dia bukan orang yang mudah berkompromi. Apakah dia benar-benar khawatir klan Xia akan melawan klan Yun sampai mati? Xia Yu mengangguk. Ya, dia datang dengan ini untuk memberi kita jalan keluar. Xia Yu tidak memberitahu dan tidak berniat memberitahu Xia Jie bahwa Yun Ting Feng ingin membunuh menantu laki-lakinya yang tidak layak. Dia yakin Xia Jie akan marah setelah mengetahuinya. 4283 Xia Jie juga dikurung. Xia Yu tahu bahwa Xia Jie, saudara laki-laki ketiganya, telah bertemu dengan menantu laki-lakinya yang tidak layak. Dia juga tahu bahwa dengan temperamen Xia Jie pasti akan menentang keputusannya untuk membantu klan Yun menangani menantu laki-lakinya yang tidak layak. Karena itu, dia tidak menyebutkan masalah ini sama sekali. Kalau tidak, dia hanya akan mencari masalah. Xia Yu juga telah mendengar desas-desus baru-baru ini dari wilayah kacau bahwa medan perang Sangsi Surgawi adalah bagian darinya. Dia mendengar tentang Duan Lingtian, dewa tertinggi yang belum sempurna yang kekuatannya hampir setara atau setara dengan dewa tertinggi perantara teratas dan yang dapat membunuh sebagian besar dewa tertinggi perantara. Yang terpenting, pihak lain belum menstabilkan kultivasinya. Xia Yu juga mendengar bahwa pihak lain bahkan belum berusia 1000 tahun dan bahwa dia berasal dari Akademi Hukum Segudang Tanah Energi yang mendalam, kekuatan peringkat tertinggi kelas berat. Ketika Xia Yu mendengar semua desas-desus ini, dia sudah menduga bahwa pihak lain adalah menantunya yang tidak layak. Menantu laki-lakinya bahkan lebih menentang surga daripada apa yang dikatakan Yun Ting Feng kepadanya. Sayangnya, tidak peduli seberapa berbakat menantu laki-lakinya, Xia Yu merasa bahwa dia tidak punya pilihan selain membantu Yun Ting Feng menyingkirkan menantu laki-lakinya. Dia tidak mau mempertaruhkan keselamatan leluhur klan Xia untuk menantu laki-lakinya. Jika sesuatu terjadi, dia benar-benar akan menjadi pendosa terbesar dalam sejarah klan Xia. Tanda seru. Satu-satunya hal yang bisa kulakukan adalah tidak mengambil tindakan sendiri dan melarang anggota klan Xia berurusan dengannya. Aku hanya akan bekerja sama dengannya untuk memancing Duan Lingtian keluar. Sebagai pemimpin klan dari klan Xia, Xia Yu sudah lama terbiasa dengan kematian dan membuat keputusan sulit. Namun, dia tidak sepenuhnya tidak berperasaan. Jika bukan karena keselamatan leluhur klan Xia, dia tidak akan setuju untuk membantu klan Yun menangani Duan Lingtian. Paling tidak, Duan Lingtian adalah pria yang dicintai putrinya. Sayangnya, dia benar-benar tidak punya pilihan lain. Xia Yu menghela nafas dalam hati saat memikirkan masalah ini. Sementara itu, suasana hati Xia Jie meningkat pesat setelah memastikan bahwa klan Yun hanya menuntut keponakannya dikurung selama 1000 tahun. Dia berkata, 1000 tahun akan berlalu hanya dalam sekejap mata. Setelah itu, aku akan bisa melihat Suir. Berbeda dengan saat dia baru saja tiba, senyum terlihat di wajah Xia Jie saat ini. Namun, ketika dia melihat kakaknya menatapnya, senyumnya menghilang, dan dia berkata dengan wajah datar, aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu lihat pada Yun Qingyan itu. Bocah itu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Suer. Dia sama sekali tidak layak untuknya. Hanya suami Suer yang pantas untuknya. Ekspresi sombong muncul di wajah Xia Jie setelah dia selesai berbicara. Seolah-olah dia sedang menunggu Xia Yu bertanya mengapa dia mengucapkan kata-kata itu.
Namun, setelah beberapa saat, ketika dia melihat bahwa Xia Yu hanya menatapnya dengan tenang, dia tidak dapat menahan diri lagi dan bertanya, "Kamu? Kenapa kamu tidak penasaran dengan apa yang aku katakan?" Bagaimana mungkin Xia Yu tidak tahu apa yang dipikirkan kakaknya? Dia berkata, "Saya sudah mendengarnya." Xia Yu terus berkata, "Beberapa hari yang lalu, saya mendengar bahwa keajaiban tak tertandingi di bawah usia 1000 tahun muncul di wilayah kacau yang menjadi bagian dari Divine Sanction Battlefield. Setelah mendengar namanya dan asalnya, saya menebak identitasnya." Dia mengangguk sebelum melanjutkan berkata, "Dia benar-benar luar biasa. Bahkan 1000 tahun telah berlalu sejak dia meninggalkan alam duniawi, tetapi dia telah mencapai banyak hal. Bahkan keajaiban dari klan Ning yang secara luas diakui sebagai yang terkuat di antara generasi muda bukanlah tandingannya. Jika pembangkit tenaga listrik tertinggi dari klan Ning tidak ikut campur, keajaiban dari klan Ning itu akan mati. Bagaimanapun, ada baiknya Duan Ling Tian tidak membunuhnya. Kalau tidak, dia akan mati di wilayah yang kacau." Xia Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dia bahkan belum berusia 1000 tahun. Itu normal bahwa dia tidak takut dan gegabah di usianya. Mungkin, dia menjadi terlena karena perjalanan mulusnya di Realm Battlefield sehingga dia tidak memikirkan betapa berbahayanya di wilayah yang kacau." Pengetahuan Xia Yu tidak kalah dengan Xia Jie. Xia Jie mengejek dan berkata, "Jadi bagaimana jika dia melakukan kesalahan? Ketika Anda seusianya, Anda sama sekali tidak sebaik dia." Xia Yu melirik Xia Jie dan berkata dengan tenang, "Terkadang, hanya satu kesalahan yang diperlukan untuk menghancurkan seseorang." Xia Jie membalas, "Keponakan ipar saya sangat beruntung. Bahkan dalam situasi tanpa harapan, dia bisa membalikkan keadaan. Suer juga sama. Lihatlah betapa beruntungnya dia. Dia berhasil bereinkarnasi. Tidak hanya itu, dalam waktu kurang dari 1000 tahun, dia menjadi dewa tertinggi perantara, dan kekuatannya sekarang telah melampaui kehidupan sebelumnya. Jika Anda bertanya kepada saya, bahkan Ning Yixuan dari klan Ning lebih rendah dari keponakan saya. Lagi pula, Ning Yixuan masih belum menjadi dewa tertinggi perantara." Xia Yu tidak membantah kata-kata Xia Jie. Sebaliknya, ekspresi terkejut muncul di wajahnya saat dia melihat melewati Xia Jie dan bertanya, "Kakak kedua. Kenapa kamu kembali?" "Kakak kedua." Xia Jie secara naluriah menoleh ke belakang saat mendengar kata-kata Xia Yu. Namun, begitu dia berbalik, dia sepertinya menyadari sesuatu, dan ekspresinya langsung berubah. "Xia Yu, kamu." Sebelum Xia Jie selesai berbicara, dia ditahan oleh energi yang sangat kuat dan pingsan. Setelah itu, dia dipenjarakan dalam artefak surgawi yang menonjol secara spasial. Ketika Xia Jie akhirnya sadar kembali, ekspresinya menjadi gelap saat dia bertanya, "Xia Yu, apa yang kamu lakukan?" Xia Yu menjawab sambil menghela nafas, "Kakak ketiga, aku akan jujur padamu. Nyatanya, selain meminta agar Suer dikurung, klan Yun juga memintamu untuk dikurung. Mereka tahu bahwa Duan Ling Tian berada di medan perang Sangsi Surgawi. Mereka mengira dia mampu mencapai begitu banyak prestasi luar biasa karena Anda mencarinya di masa lalu dan memberinya beberapa hal untuk membantunya. Aku akan membebaskanmu setelah 1000 tahun. Xia Jie memarahi, "Omong kosong. Saat itu, saya hanya memberinya artefak surgawi yang menonjol. Selain itu, artefak surgawi yang menonjol itu bahkan tidak memiliki jiwa artefak. Dia mengandalkan dirinya sendiri untuk mencapai di mana dia hari ini. Itu tidak ada hubungannya denganku. Kakak ketiga, tetap di sana. Seperti yang Anda katakan, 1000 tahun akan berlalu dalam sekejap mata," kata Xia Yu. Kemudian, tanpa menunggu jawaban Xia Jie, Xia Yu menutup artefak surgawi spasial. Ketika dia merasakan ruang dalam artefak surgawi spasial bergetar, dia menghubungkan formasi penjaga klan Xia ke artefak surgawi spasial. Setelah itu, ruang berhenti bergetar dengan segera. Xia Jie, yang berjuang untuk membebaskan diri, hanya bisa menyerah saat ini. Dia berkata dengan marah, "Xia Yu, saat aku keluar, aku tidak akan melepaskanmu. Aku akan membakar kamarmu. Saya juga akan." Xia Jie terus memarahi dan memaki sampai dia kehabisan nafas. Setelah terdiam, dia mulai khawatir. Berdasarkan kata-kata Xia Yu, klan Yun telah mengetahui keberadaan Duan Ling Tian. Sepertinya dia lupa bahwa dia memberitahu Xia Yu tentang betapa beruntungnya Duan Ling Tian sehingga dia bisa membalikkan keadaan tidak peduli betapa putus asanya hal itu. Kuharap dia berhati-hati.
Dengan kekuatannya sekarang, masih belum cukup untuk menghadapi klan Yun. Klan Yun memang meminta agar Xia Jie dikurung. Namun, Xia Jie tidak jujur tentang alasannya. Yun Tingfeng meminta Xia Jie untuk dikurung karena dia tidak ingin mengambil risiko Xia Jie merusak rencananya untuk memancing Duan Lingtian keluar dan membunuh Duan Lingtian setelah realm battlefield ditutup. Memang, Xia Jie pasti akan merusak rencananya jika dia tahu apa yang akan terjadi. Sekali lagi, Yun Tingfeng menggunakan ancaman yang sama. Dia mengatakan bahwa jika Xia Jie merusak rencananya dan menyebabkan dia gagal membunuh Duan Lingtian, dia akan menganggap klan Xia telah melanggar kesepakatan mereka. Pada akhirnya, Xia Yu hanya bisa menyetujui permintaan Yun Tingfeng. Sebagai saudara laki-laki Xia Jie, dia juga tahu bahwa satu-satunya cara untuk mencegah Xia Jie merusak rencananya adalah dengan mengurung Xia Jie. Klan Yun di Barat Laut. Karena Xia Yu, pemimpin klan dari klan Xia, telah mendengar tentang keajaiban tiada taraf di wilayah kacau yang menjadi sasaran keturunan pusat kekuatan tertinggi, bagaimana mungkin klan Yun tidak mendengar tentang ini? Setelah menerima kabar tersebut, Yun Tingfeng merasa sedikit gelisah. Dia telah memastikan bahwa keajaiban tiada taraf adalah orang yang hampir membunuh putranya di masa lalu. Berdasarkan berita yang diterimanya, Duan Lingtian semakin kuat sejak terakhir kali mereka bertemu. Sudah berapa lama, dia tumbuh lebih kuat lagi. Yun Tingfeng yang biasanya tenang, merasa sulit untuk mempertahankan ketenangannya saat ini. Yun Qingyan, yang juga menerima berita itu dan datang untuk mencari ayahnya, berkata, "Ayah, Duan Lingtian sekarang berada di wilayah kacau Divine Sanction Battlefield." Dia sepertinya tidak menyadari bahwa sepupuku telah meninggalkan realm battlefield. "Ayah, mengapa kita tidak mengirim orang ke wilayah yang kacau untuk membunuhnya?" Ekspresi Yun Qingyan gelap pada saat ini. Bagaimanapun, dia memiliki dendam yang sangat besar terhadap Duan Lingtian. Di masa lalu, dia tinggi dan perkasa, dan Duan Lingtian tidak berarti seperti semut. Namun, setelah Duan Lingtian hampir membunuhnya, yang membuatnya ngeri, semut itu tumbuh dan melampaui dirinya. Sebelumnya, Yun Qingyan sudah banyak tenang setelah mengetahui bahwa ayahnya berencana untuk memancing Duan Lingtian keluar dan membunuh Duan Lingtian. Namun, setelah menerima berita terbaru dari Divine Sanction Battlefield bahwa Duan Lingtian semakin kuat, dia mulai panik lagi. Sekali lagi, dia menyesal tidak membunuh Duan Lingtian saat dia berada di dunia biasa. Melihat reaksi putranya, Yun Tingfeng mengerutkan kening. Sedikit kekecewaan terlihat di matanya saat dia berkata dengan suara yang dalam, "Tenang. Anda terlalu emosional. Apa menurutmu akan mudah membunuhnya di wilayah kacau? Saya yakin Anda juga pernah mendengar bahwa sekelompok keturunan dari kekuatan tertinggi sedang mencarinya sekarang. Sampai sekarang, mereka belum menemukannya. Di antara mereka, beberapa dari mereka menyewa dewa tertinggi tingkat lanjut untuk membantu mereka." Yun Tingfeng berhenti sejenak sebelum dia melanjutkan berkata, "Lagi pula, sudah lama tidak ada kabar tentang Duan Lingtian. Dia sudah mati dan tidak ada yang tahu tentang itu, atau dia sedang berkultivasi tertutup." Yun Qingyan bertanya dengan penuh harap, "Ayah, bagaimana menurutmu? Menurutmu dia mati atau hidup?" Yun Tingfeng dengan tenang menjawab, "Kemungkinan besar dia masih hidup. Bagaimana keajaiban yang mengerikan seperti dia bisa mati dengan begitu mudah? Selain itu, setelah nyaris mati, dia akan menjadi lebih berhati-hati." Ini adalah pertama kalinya Yun Tingfeng mendengar atau melihat keajaiban yang luar biasa. Apalagi pihak lain berasal dari alam duniawi dan bahkan belum berusia 1000 tahun. Ekspresi Yun Qingyan berubah tidak sedap dipandang saat mendengar kata-kata Yun Tingfeng. Dia berkata dengan marah, "Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan Ning Yixuan dari klan Ning. Duan Lingtian hampir membunuhnya, tapi dia menyelamatkan nyawa Duan Lingtian." Begitu Yun Qingyan menerima berita tentang kejadian itu, dia telah mengutuk Ning Yixuan ribuan kali. Jika Ning Yixuan tidak ikut campur, Duan Lingtian akan mati. 4284 Duan Lingtian muncul dari budidaya pintu tertutup nyatanya. Yun Qingyan bukan satu-satunya yang bingung dengan tindakan Ning Yixuan. Setiap kali Ning Yixuan bertemu seorang kenalan di wilayah kacau, yang dibentuk oleh persimpangan medan perang Sangsi Surgawi dan dua medan perang alam lainnya, mereka akan selalu bertanya, "Ning Yixuan, kudengar Duan Lingtian hampir membunuhmu di masa lalu dan bahwa leluhur klan Ning Anda membayar harga yang sangat besar untuk menyelamatkan hidup Anda. Bahkan jika Anda tidak menganggap Duan Lingtian sebagai musuh,
Anda tetap harus menyimpan dendam padanya, bukan? Mengapa Anda melangkah maju untuk menyelamatkan hidupnya? Menghadapi pertanyaan seperti itu, jawaban Ning Yixuan tetap sama. Sebelum aku melampaui dan mengalahkannya, aku tidak akan membiarkan dia mati jika aku bisa menahannya. Bagi Ning Yixuan, melampaui dan mengalahkan Duan Lingtian telah menjadi obsesinya. Obsesi ini membantunya untuk berkembang pesat dalam kultivasinya, dan dia sekarang hanya setengah langkah lagi untuk memasuki alam dewa tertinggi perantara. Jika dia bertemu lagi secara kebetulan, tidak ada keraguan bahwa dia akan dapat menerobos dengan mulus. Bahkan tanpa pertemuan kebetulan, dia akan mampu menerobos dalam waktu 10 tahun dengan mengandalkan obsesinya untuk melampaui Duan Lingtian. Jika Duan Lingtian meninggal sebelum dia bisa melakukannya, dia akan kehilangan sumber motivasinya. Tanpa motivasi, dia tidak yakin dia akan bisa memasuki alam dewa tertinggi perantara dalam 10, 20, atau 30 tahun tanpa pertemuan yang kebetulan. Tanda seru, Duan Lingtian, saya harap Anda akan hidup setelah kejadian itu. Tunggu saja, aku akan mengalahkanmu dan merebut kembali kejayaan masa laluku. Nyatanya, tidak banyak orang yang berani bergosip tentang Ning Yixuan, dan banyak orang juga beranggapan bahwa kekalahannya di tangan Duan Lingtian hanyalah rumor yang mungkin tidak benar. Namun, Ning Yixuan sendiri merasa seperti menjadi bahan tertawaan setelah dia dikalahkan oleh Duan Lingtian dan satu-satunya cara baginya untuk menebus dirinya adalah dengan melampaui dan mengalahkan Duan Lingtian. Duan Lingtian secara alami tidak menyadari pemikiran Ning Yixuan. Pada saat ini, dia bersiap untuk keluar dari kultivasinya yang tertutup. Dia telah berkembang secara signifikan, dan jika dia terus berkultivasi sekarang, kemajuannya hanya akan diabaikan. Karena itu, dia berpikir bahwa akan lebih baik baginya untuk meninggalkan kultivasinya yang tertutup. Mungkin, dia akan menemukan peluang untuk perbaikan lebih lanjut. Rasanya jalan saya masih panjang untuk sepenuhnya menstabilkan basis kultivasi saya di ranah dewa tertinggi yang belum sempurna. Meskipun Duan Lingtian telah berkultivasi tertutup selama beberapa tahun, dia tidak puas dengan peningkatannya. Bahkan, dia sangat tidak puas dengan perbaikan yang dia buat. Kecepatan kultivasinya dapat dianggap cepat, namun peningkatannya tidak banyak. Beberapa tahun yang lalu, dia berada di bawah tekanan yang sangat besar, dan tekanan tersebut mendorongnya untuk meningkat dengan cepat setelah dia memasuki kultivasi tertutup. Namun, sekarang setelah tekanannya hilang, kemajuannya juga melambat. Aku masih bisa mendapatkan pahala pertempuran dengan membunuh orang di wilayah kacau untuk membuka alam rahasia. Aku akan mengumpulkan pahala pertempuran dan membuka dunia rahasia. Sebelumnya, manfaat pertempuran saya memungkinkan saya untuk membuka ranah rahasia satu orang. Di sanalah saya bertemu Ning Yixuan. Saya akan mencoba mengumpulkan lebih banyak manfaat pertempuran kali ini dan membuka dunia rahasia multi orang. Lebih banyak manfaat pertempuran diperlukan untuk membuka dunia rahasia yang dapat menampung lebih banyak orang. Dengan lebih banyak orang, hadiahnya pasti akan lebih baik. Duan Lingtian menemukan tujuan baru dengan sangat cepat. Sementara dia bekerja untuk mencapai tujuannya, dia tentu saja tidak melupakan istrinya, Kr, ibu mertuanya, Linghu Renfeng, dan adik iparnya, Linghu Chuyin. Dia masih mencari ketiganya di wilayah yang kacau. Dia tahu bahwa wilayah yang kacau itu sangat luas, dan mencarinya tidak berbeda dengan mencari jarum di tumpukan jerami. Pada akhirnya, dia tahu bahwa semuanya bergantung pada takdir. Aku akan pergi ke base camp dulu dan melihat apakah keturunan dari kekuatan tertinggi masih mengincarku. Duan Lingtian tahu bahwa dia tidak bisa tinggal lama di satu tempat dan dia harus sangat berhati-hati. Base camp adalah tempat yang baik untuk memeriksa apakah keturunan dari kekuatan tertinggi masih keluar untuk menangkapnya. Selain itu, dia juga ingin mengetahui seperti apa situasi saat ini di wilayah yang kacau itu. Duan Lingtian juga sedikit berharap dia akan bertemu dengan Kr, Linghu Renfeng, atau Linghu Chuyin di base camp. Duan Lingtian melakukan perjalanan selama beberapa hari sebelum akhirnya tiba di pintu masuk base camp terdekat. Dia pernah melewati base camp ini. Sepertinya hanya ada beberapa base camp di wilayah yang kacau. Namun, base camp memiliki banyak pintu masuk dan keluar. Pintu masuk ini hanyalah salah satu dari banyak. Tidak masalah dari Realm of Gods yang mana, seseorang akan dapat dengan bebas memasuki semua base camp. Duan Lingtian melihat pintu masuk base camp, yang merupakan penghalang yang memancarkan cahaya biru. Base camp tidak bisa dilihat sama sekali.
Dia tahu bahwa base camp tidak terletak tepat di belakang pintu masuk. Bahkan jika dua orang menggunakan pintu masuk yang sama, bukan berarti mereka akan dipindahkan ke base camp yang sama. Pintu masuk base camp tidak dipasang ke base camp tertentu, tujuan terus berubah. Bahkan jika 3 orang berpegangan tangan dan melangkah ke pintu masuk, masih ada kemungkinan mereka akan dikirim ke base camp yang berbeda. Karena alasan ini, banyak orang yang bepergian bersama tidak akan pergi ke base camp kecuali mereka dalam bahaya. Lagi pula, ada kemungkinan besar mereka akan dipisahkan. Pintu keluar dari base camp beroperasi dengan cara yang sama. Seseorang akan dipindahkan ke lokasi acak setelah meninggalkan base camp. Mungkin, satu-satunya cara bagi seseorang untuk memastikan bahwa kelompoknya tetap bersama adalah dengan bantuan harta karun atau metode dari pembangkit tenaga listrik tertinggi. Untuk melakukannya, semua orang harus setuju. Misalnya, keturunan dari pembangkit tenaga listrik tertinggi, yang mengumpulkan lebih dari selusin dewa tertinggi perantara untuk berurusan dengan Duan Lingtian di masa lalu, memiliki sarana yang ditinggalkan oleh leluhurnya untuk memastikan semua orang dalam kelompoknya tetap bersama saat masuk dan keluar. Sebuah base camp. Baiklah, ayo masuk. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian melangkah ke pintu masuk. Penglihatannya menjadi gelap sebentar, dan ketika penglihatannya pulih, dia mendapati dirinya berada di base camp yang luas. Untuk menghindari masalah, Duan Lingtian mengubah penampilannya. Karena itu, tidak ada yang memperhatikannya ketika dia tiba di base camp. Faktanya, bahkan dewa tertinggi yang belum sempurna akan dapat melihat melalui penyamarannya jika mereka telah menyelidikinya dengan kesadaran surgawi mereka, apalagi dewa tertinggi tingkat menengah dan lanjutan. Namun, base camp agak damai, dan sangat sedikit orang yang menyelidiki orang lain dengan kesadaran surgawi mereka di base camp. Menyelidiki orang lain dengan kesadaran surgawi seseorang adalah tindakan yang provokatif dan ofensif. Mungkin, jika pihak lain hanyalah seorang kultivator biasa, tidak akan ada masalah. Namun, jika seseorang secara tidak sengaja menyelidiki seseorang dengan latar belakang yang baik, dia pasti akan mendapat masalah. Setelah memasuki base camp, Duan Lingtian masih sedikit khawatir penyamarannya akan terlihat. Namun, dia segera menyadari bahwa dia telah berpikir terlalu banyak. Lagi pula, base camp tidak hanya luas, tapi juga tidak banyak orang. Selain itu, ada juga beberapa orang yang menyamar di base camp. Tidak lama kemudian, sebuah suara menarik perhatian Duan Lingtian. "Hei, apakah menurutmu Duan Lingtian dari Akademi Hukum Segudang Tanah Energi Mendalam sudah mati seperti yang diduga beberapa orang? Atau apakah menurut Anda dia baru saja menemukan tempat yang bagus untuk bersembunyi?" Tidak jauh dari Duan Lingtian, beberapa orang berkumpul untuk berbicara. Mendengar kata-kata itu, Duan Lingtian agak terkejut. Dia tidak menyangka asal-usulnya akan diketahui. Namun, setelah beberapa saat, dia berpikir bahwa wajar jika asalnya terungkap. Lagi pula, tidak sulit bagi keturunan dari kekuatan tertinggi untuk mengetahui hal-hal seperti itu bahkan tanpa bantuan langsung dari kekuatan tertinggi. Duan Lingtian terus menguping pembicaraan. Dia menemukan bahwa selain dari asalnya, orang juga mengetahui bahwa dia bahkan belum berusia 1000 tahun. Tidak hanya itu, berita tentang pertemuannya dengan Ning Yixuan juga telah menyebar. "Hei, apakah menurutmu Duan Lingtian benar-benar berhasil mengalahkan Ning Yixuan?" "Saya kira tidak demikian, menurutku juga tidak. Namun, sepupu saya akrab dengan keturunan pembangkit tenaga listrik tertinggi. Menurut orang itu, memang benar Duan Lingtian berhasil mengalahkan Ning Yixuan. Pada saat itu, pembangkit tenaga listrik tertinggi dari klan Ning harus turun tangan untuk menyelamatkan nyawa Ning Yixuan, dan akibatnya dia dihukum." "Dihukum? Siapa yang bisa menghukum pembangkit tenaga listrik tertinggi?" Banyak orang bingung dengan kejadian ini, dan beberapa orang yang telah berbicara dengan Ning Yixuan juga mengulangi jawabannya kepada yang lain. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya ke dalam. "Aku tidak menyangka orang-orang masih membicarakan hal ini setelah bertahun-tahun." Saat Duan Lingtian berkeliaran di base camp, dia mendengar orang-orang mendiskusikan berbagai topik. Namun, harus dikatakan bahwa dia adalah topik dari sebagian besar diskusi. Duan Lingtian juga mengetahui bahwa banyak keturunan dari pembangkit tenaga listrik tertinggi telah menyerah untuk mencarinya untuk mencari pertemuan yang tidak disengaja. Lagi pula, kebanyakan dari mereka hanya memiliki satu pembangkit tenaga listrik tertinggi di pasukan mereka masing-masing,
dan ada banyak pertemuan kebetulan, yang hanya dapat ditemukan di medan perang Rilem, yang tidak dapat disediakan oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi mereka masing-masing. Pertemuan kebetulan yang unik ini ditempatkan di Rilem Battlefield di bawah upaya bersama dari sekelompok pembangkit tenaga listrik tertinggi untuk membina junior berbakat. Selain itu, Duan Lingtian juga mendengar tentang batas luar yang misterius, yang pernah dia dengar secara singkat sebelumnya. Namun, ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang dunia penentang dewa yang terdiri dari 18 alam dewa, 81 alam devata, dan alam duniawi yang tak terhitung jumlahnya. 4285 kembali ke negeri energi yang mendalam, 81 alam devata dan 18 alam dewa. Apakah ini kebetulan, atau pengaturan yang disengaja? Duan Lingtian tidak bisa tidak bertanya-tanya setelah memastikan bahwa dunia menentang surga, tempat dia berada, terdiri dari 18 alam dewa, 81 alam devata, dan alam duniawi yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, batas luar harus berada di luar dunia penentang dewa. Ruang independen yang diciptakan oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi dan pembangkit tenaga listrik lainnya tidak stabil, tetapi mereka juga dianggap alam bersama dengan dunia kecil di tubuh pembangkit tenaga listrik. Alam-alam ini secara alami juga merupakan bagian dari dunia yang menentang dewa. Sepertinya dunia ini jauh lebih besar dari yang aku bayangkan. Persepsi Duan Lingtian tentang dunia berubah setelah mengetahui hal ini. Sebelumnya, dia mengira dunia tempat dia berada adalah satu-satunya dunia. Namun, sekarang, dia pikir itu belum tentu benar. Mungkin, dunia penentang dewa adalah salah satu dari banyak dunia. Tanda seru, dunia yang menentang dewa adalah dunianya sendiri. Di satu sisi, itu seperti bagaimana bumi, dari mana asalnya di kehidupan sebelumnya, dan tempat-tempat di luar bumi dianggap sebagai dunia. Pengetahuan Duan Lingtian tentang dunia penentang dewa dan batas luar terbatas. Itu hanya sebatas apa yang dia dengar, dan dia tidak bertanya kepada siapapun tentang itu. Bagaimanapun, apa yang telah dia pelajari sejauh ini sangat mengejutkannya sehingga menyebabkan dia linglung untuk sementara waktu. Itu wajar saja karena dunia penentang dewa dan batas luar telah menumbangkan pandangan dunianya. Saya tidak bisa terus seperti ini. Kalau tidak, kultivasi saya akan terpengaruh. Tidak hanya itu, saya benar-benar kehilangan minat untuk mengumpulkan manfaat pertempuran untuk membuka ranah rahasia sekarang. Yang ingin saya lakukan sekarang adalah mempelajari lebih lanjut tentang dunia yang menentang dewa dan batas luar. Lebih baik bagiku untuk meninggalkan wilayah kacau dan medan perang alam untuk saat ini. Pada akhirnya, keterkejutan dan kebingungan dari belajar tentang dunia penentang dewa terlalu banyak sehingga Duan Lingtian memutuskan untuk meninggalkan wilayah yang kacau dan medan perang Rilem untuk sementara. Setelah meninggalkan medan perang Sangsi Surgawi, Duan Lingtian menyeberang ke medan pertempuran Zen yang mendalam. Dari medan pertempuran Zen yang mendalam, dia kembali ke tanah energi yang mendalam. Ketika Duan Lingtian tiba di Profound Energy Land, dia merasa seolah seumur hidup telah berlalu sejak terakhir kali dia berada di sini. Di masa lalu, dia meninggalkan Profound Energy Land bersama kakak ketiganya, Yang Yuchen. Pada saat itu, dia hanyalah seorang kaisar dewa tingkat lanjut. Hanya dalam sekejap mata, beberapa dekade telah berlalu, dan dia sekarang menjadi dewa tertinggi yang belum sempurna. Meskipun Akademi Hukum Segudang hanyalah kekuatan peringkat tertinggi kelas berat, itu telah ada sejak lama seperti kekuatan peringkat tertinggi utama. Master Akademi sepertinya sangat berpengetahuan. Duan Lingtian tidak membuang waktu dan kembali ke Myriad Laws Academy setelah tiba di Profound Energy Land. Meskipun dia bisa kembali secara terbuka, dia memilih untuk berhati-hati. Berita tentang dia berada di wilayah kacau Divine Sanction Battlefield telah menyebar, dan orang-orang serta kekuatan di sini, termasuk Lone Primordial Spirit Congregation, pasti juga mendengar berita itu. Di masa lalu, persekutuan roh primordial tunggal hanya perlu mengirim dewa tertinggi yang belum sempurna untuk membunuhnya. Namun, sekarang, bahkan dewa tertinggi perantara yang lebih kuat tidak akan dapat mengancam Duan Lingtian. Faktanya, bahkan dewa tertinggi perantara yang paling kuat pun mungkin tidak dapat menghentikannya untuk pergi tanpa bantuan. Hanya dewa tertinggi yang maju yang bisa menghentikannya. Hanya ada satu dewa tertinggi yang maju di kongregasi roh primordial tunggal. Dia hanya akan bergerak jika dia bisa memastikan lokasi Duan Lingtian. Tidak mungkin baginya untuk menunggu di luar Akademi Hukum Segudang Duan Lingtian untuk muncul. Selain itu,
semua orang menganggap Duan Lingtian masih berada di wilayah kacau di medan perang Sangsi Surgawi. Dengan demikian, tidak mungkin bagi Lone Primordial Spirit Congregation mengirim orang-orang mereka untuk menunggunya di luar Akademi Hukum Myriad. Namun, karena kedekatan Duan Lingtian dengan kematian sebelumnya, dia sangat berhati-hati sekarang. Terlepas dari seberapa aman kelihatannya, dia masih menyembunyikan penampilannya ketika kembali ke Akademi Hukum Segudang. Dia hanya melepas penyamarannya ketika dia melangkah ke Akademi Hukum Myriad. Sementara itu, para tetua yang berpatroli adalah orang pertama yang memperhatikan Duan Lingtian. Tak perlu dikatakan, mereka semua terkejut. Ini Duan Lingtian, dia kembali, dia kembali. Bukankah dia berada di wilayah kacau Divine Sanction Battlefield? Duan Lingtian, kamu benar-benar dewa tertinggi yang belum sempurna sekarang. Aku mendengar bahwa dia baru menjadi dewa tertinggi yang belum sempurna belum lama ini, tapi dia sudah lebih kuat dari kebanyakan dewa tertinggi tingkat menengah. Bahkan dewa tertinggi perantara yang kami anggap kuat mungkin tidak cocok untuknya, terlepas dari beberapa wakil Master Akademi kami, menurutku tidak ada dewa tertinggi perantara di akademi kami yang cocok untuknya. Berita kembalinya Duan Lingtian ke Myriad Laos Academy menyebar dengan cepat. Banyak guru dan siswa sangat ingin bertemu dengan Duan Lingtian yang telah menjadi dewa tertinggi yang belum sempurna. Sebagian besar dari mereka juga telah mendengar bahwa dia hampir membunuh keturunan dari pembangkit tenaga listrik tertinggi di medan perang Sangsi Surgawi dan tidak sabar untuk bertanya kepadanya tentang hal itu. Sayangnya, ketika mereka bergegas, mereka sangat kecewa. Di mana kakak senior Duan? Di mana saudara Duan? Sementara itu, Duan Lingtian telah kembali ke ranah independen faksi Istana Dalam. Begitu Duan Lingtian tiba, dia mendengar suara berkata, "Adik laki-laki, kamu akhirnya kembali. Anda dan kakak ketiga telah pergi terlalu lama. Kultivasi saya sedikit meningkat akhir-akhir ini. Datang dan sparring dengan saya. Jangan khawatir, aku akan bersikap lunak padamu, dan aku tidak akan menyakitimu." Suara itu milik Lang Chunyuan, kakak keempat Duan Lingtian. Sebelumnya, dia telah menerobos dan memasuki ranah dewa tertinggi yang belum sempurna dalam ujian dewa. Tidak hanya itu, dia juga benar-benar menstabilkan basis kultivasinya pada saat itu. Puluhan tahun telah berlalu sejak itu, dan dia secara alami lebih kuat dari sebelumnya. Tiba-tiba, Lang Chunyan sepertinya menemukan sesuatu, dan matanya membelalak kaget. "Adik laki-laki, kamu juga telah menembus dan memasuki alam dewa tertinggi yang belum sempurna." Duan Lingtian tersenyum dan mengangguk. Kamu belum menstabilkan basis kultivasimu, bukan?" tanya Lang Chunyuan. Duan Lingtian tersenyum kecut dan menjawab sambil menggelengkan kepalanya, "Tidak. Tidak mudah untuk berkultivasi setelah menjadi dewa tertinggi yang belum sempurna. Meskipun saya telah menerobos untuk sementara waktu sekarang, saya masih cukup jauh untuk menstabilkan basis kultivasi saya, untunglah." Lang Chunyuan menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata ini. Sebelumnya, dia merasa sangat tertekan setelah mengetahui bahwa Duan Lingtian adalah dewa tertinggi yang belum sempurna. Bagaimanapun, dia adalah kakak perempuan seniornya. Sebagai seorang kakak perempuan, bagaimana adik laki-lakinya bisa mengungguli dia? Setelah beberapa saat, Lang Chunyuan berkata sambil menghela nafas, "Memang. Kultivasi saya telah banyak melambat setelah saya menjadi dewa tertinggi yang belum sempurna." Duan Lingtian mengangguk. "Setelah wilayah kacau yang canggih muncul, saya harap saya akan diberi hadiah dengan mata air dewa." Sebelumnya, Duan Lingtian tidak tahu apa-apa tentang air mancur dewa. Pada saat itu, dia bahkan berpikir bahwa mata air surgawi tidak sebaik energi surgawi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Hanya ketika dia diburu oleh keturunan dari pembangkit tenaga listrik tertinggi, dia mengetahui tentang bagaimana mata air surgawi dapat dengan cepat meningkatkan kultivasi dewa tertinggi. Bahkan pembangkit tenaga listrik tertinggi mendambakan mata air surgawi bahkan jika mereka tidak menggunakannya. Lagi pula, tidak semua keturunan dan anak-anak dari kekuatan tertinggi telah menggunakan mata air surgawi sebelumnya. Ada sangat sedikit mata air surgawi, dan tidak satupun dari mereka berada di dunia yang menentang dewa. Semua air mancur surgawi yang ada berada di batas luar. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, Lang Chunyuan kehilangan ketenangannya. "Air mancur surgawi. Adik laki-laki, apakah saya salah dengar? Apakah Anda benar-benar mengatakan, mata air surgawi?" Duan Lingtian, yang melihat ekspresi iri di wajah Lang Chunyuan, menjawab, "Ya."
Kakak senior keempat, Anda tahu tentang mata air surgawi? Ya, kata Lang Chunyan sambil mengangguk. Kemudian, dia berkata dengan sedikit ketidaksenangan, sebelumnya, kakak senior sulung membawa kembali setetes air mancur dewa, tetapi dia memberikannya kepada kakak senior ketiga. Karena penurunan dari mata air surgawi itulah kakak ketiga dapat menembus kemacetan dan menjadi dewa tertinggi perantara. Kakak senior sulung berkata bahwa mata air surgawi sangat berharga. Dia telah menemukannya secara kebetulan. Tidak ada mata air surgawi di dunia penentang dewa, dan itu hanya dapat ditemukan di batas luar. Duan Lingtian ingin menanyakan lebih banyak tentang masalah ini, tetapi Lang Chunyuan terus berkata sambil menatapnya dengan mata cerah, "Saudara junior, beritahu saya bagaimana saya bisa mendapatkan air mancur surgawi di wilayah yang kacau. Mungkin, aku bisa mendapatkan beberapa tetes." Setelah mendengar kata-kata ini, Duan Lingtian menyesal menyebutkan mata air dewa kepada Lang Chunyuan. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah dia akan melepaskan semua tanggung jawabnya dan lari ke Realm Battlefield. Menurut Yang Yuchen, seseorang harus menjaga faksi istana dalam setiap saat. Jika tidak ada orang sama sekali, tidak akan butuh waktu lama bagi wilayah independen faksi istana dalam untuk runtuh. Dengan demikian, ranah independen hanya bisa kosong untuk waktu yang sangat singkat. Pada akhirnya, Duan Lingtian berkata dengan senyum pahit, "Kakak senior keempat, aku akan memberitahumu tentang itu. Namun, pertama-tama Anda harus berjanji kepada saya bahwa Anda tidak akan lari ke wilayah yang kacau. Anda harus menyadari bahwa Anda harus berada di sini secara fisik. Jika tidak, ranah independen faksi kami akan runtuh." Inilah alasan Yang Yuchen menyerahkan posisi kepala istana dari faksi istana dalam kepada Lang Chunyuan sebelum dia pergi. Seseorang harus hadir setiap saat untuk memastikan dunia independen tidak runtuh. Lang Chunyuan memandang Duan Lingtian dengan penuh semangat saat dia bertanya dengan ragu-ragu, "Adik laki-laki, mengapa saya tidak memberikan posisi kepala istana dari faksi istana dalam kepada Anda?" Sebelumnya, Lang Chunyuan telah dibodohi untuk menerima posisi master istana dari faksi istana dalam oleh Yang Yuchen. Dia akhirnya menyadari bahwa kakak ketiganya telah menyerahkan beban kepadanya. Dia merasa sangat menyesal saat ini. Sayangnya, tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Jika dia pergi, dunia independen akan runtuh. Pada saat itu, dia, kakak perempuannya, kakak laki-lakinya, dan adik laki-lakinya akan kehilangan rumah. 4286 bertemu Subilai lagi. Duan Lingtian berkata dengan sungguh-sungguh, "Kakak senior keempat, saya tidak bisa. Istriku, adik iparmu, menderita di suatu tempat di Divine Sanction Battlefield. Aku tidak bisa mengambil alih posisi kepala istana dari faksi istana dalam sampai aku menemukannya. Saya harap Anda mengerti ini." Meskipun Lang Chunyuan kekanak-kanakan, Duan Lingtian tetap menghormatinya. Bagaimanapun, dia tahu bahwa dia dengan tulus peduli padanya dan merawatnya dengan baik. Dia memperlakukan orang lain sebagaimana mereka memperlakukannya dan akan membalas kebaikan dengan kebaikan. "Adik laki-laki, saya hanya bercanda," kata Lang Chunyuan dengan senyum malu-malu. Meskipun dia kekanak-kanakan, dia bukannya tidak masuk akal. Kemudian, dia berkata dengan serius, "Jangan khawatir. Fraksi istana dalam adalah rumah kita. Karena kakak senior ketiga telah mempercayakan faksi itu kepadaku, aku pasti akan menjaganya dan tidak akan membiarkannya menghilang." Setelah itu, senyum kekanak-kanakan dan polos muncul di wajahnya sebelum dia melanjutkan berkata, "Jangan khawatir, adik laki-laki. Bahkan jika saya ingin memasuki Realm Battlefield, saya akan mengirimkan doppelganger saya. Doppelganger saya tidak lebih lemah dari saya. Adik laki-laki, beritahu saya, bagaimana cara mendapatkan mata air surgawi?" Lang Chunyuan jelas bertekad untuk mendapatkan mata air dewa. Tanda seru. Duan Lingtian tidak menganggap reaksi Lang Chunyuan mengejutkan. Bagaimanapun, bahkan keturunan langsung dari pembangkit tenaga tertinggi mendambakan mata air surgawi yang berharga. Kalau tidak, mengapa keturunan dari kekuatan tertinggi berusaha keras untuk mencarinya dan membunuhnya? "Kakak senior keempat, air mancur surgawi," kata Duan Lingtian sebelum dia menceritakan kembali pengumuman yang dibuat oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi di medan perang Realm. Mata Lang Chunyuan berbinar setelah dia mendengarkan kata-kata Duan Lingtian. Bahkan mereka yang menempati peringkat ke-10 dalam kategorinya masing-masing akan dihadiahi setetes dari mata air dewa.
Pusat kekuatan tertinggi yang menemukan air mancur surgawi di batas luar pasti sangat beruntung. Lang Chunyuan hanya bisa menelan ludah di akhir kata-katanya. Hati Duan Lingtian juga tergerak. Berdasarkan apa yang dia dengar, dia tahu bahwa mata air suci itu sangat berharga. Pembangkit tenaga listrik tertinggi akan memperebutkan hanya setetes dari mata air surgawi. Karena bahkan mereka yang berada di peringkat ke-10 akan diberi hadiah setetes air dari mata air dewa, mereka yang berada di peringkat di atas tempat ke-10 pasti akan diberi hadiah juga. Selain itu, mereka kemungkinan besar akan dihadiahi lebih dari 1 tetes dari mata air surgawi. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian menatap Lang Chunyuan dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kakak keempat, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang batas luar?" Lang Chunyuan kembali sadar dan menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Tidak banyak. Lagi pula aku belum pernah ke batas luar. Saya mendengar sedikit tentang itu dari kakak tertua. Meskipun dia adalah dewa tertinggi yang maju, batas luar masih merupakan tempat yang sangat berbahaya. Dikatakan bahwa pembangkit tenaga listrik tertinggi pun bisa mati di batas luar. Di batas luar, ada dewa tertinggi tingkat lanjut dan pusat kekuatan tertinggi dari dunia lain juga. Menurutnya, penguasa dari 18 alam dewa sangat kuat, dan mereka adalah penjaga dunia penentang dewa. Mereka juga menjaga 18 jalur yang menghubungkan ke batas luar. Selain itu, dewa tertinggi tingkat lanjut harus bergiliran untuk melayani dan menjaga dunia penentang dewa di batas luar juga. Bagaimanapun, Duan Lingtian tidak tahu banyak tentang dunia yang menentang dewa. Setelah mendengarkan Lang Chunyuan, dia akhirnya menyadari bahwa batas luar adalah tempat yang menakutkan. Dengan demikian, pembangkit tenaga listrik tertinggi hanya memilih dewa tertinggi tingkat lanjut untuk pergi ke batas luar. Namun, tidak ada kekurangan orang di bawah ranah dewa tertinggi yang maju yang pergi ke batas luar untuk mencari pertemuan kebetulan yang lebih baik. Sayangnya, banyak dari mereka gagal kembali. Mereka yang selamat kehilangan kultivasi mereka dan hanya bisa menunggu kematian mereka melalui kesengsaraan surgawi. Kakak senior sulung juga mengatakan bahwa pusat kekuatan tertinggi terinspirasi oleh alam luar angkasa di batas luar dan menciptakan medan perang alam. Ada sistem hadiah di batas luar, dan selain itu, ada banyak harta karun seperti mata air dewa. Di masa lalu, kakak tertua membunuh dewa tertinggi yang maju di batas luar dan mendapatkan setetes dari air mancur dewa, kata Lang Chunyuan. Setelah menjelaskan semua yang dia ketahui kepada Duan Lingtian, doppelganger Lang Chunyuan muncul dari tubuhnya. Itu tersenyum pada Duan Lingtian sebelum pergi dengan tergesa-gesa. "Adik laki-laki, saya telah mengirim doppelganger saya ke wilayah kacau di medan pertempuran Sen yang mendalam. Jangan khawatir, aku akan berada di sini. Anda dapat menemukan saya di sini jika Anda butuh sesuatu. Omong-omong, pengetahuan saya tentang batas luar terbatas. Jika Anda ingin tahu lebih banyak, lelaki tua itu, Su Bilai, seharusnya bisa memberi Anda lebih banyak informasi," kata Lang Chunyuan kepada Duan Lingtian. Su Bilai adalah Master Akademi dari Myriad Laos Academy, dan dia juga seorang dewa tertinggi yang maju. Duan Lingtian mengangguk. "Saya kembali karena saya berencana untuk mencarinya dan bertanya tentang batas luar. Kakak senior keempat, saya akan pergi sekarang. Setelah berbicara dengan Akademi Master, aku akan kembali ke Realm Battlefield." Lang Chunyuan tersenyum dan berkata, "Adik laki-laki, saya tidak sabar untuk bersaing di peringkat dewa tertinggi yang belum sempurna dengan Anda begitu wilayah kacau canggih muncul." Kemudian, dia menambahkan dengan percaya diri, "Saya pasti akan memiliki peringkat yang lebih tinggi daripada Anda." Mirip dengan Duan Lingtian, Lang Chunyuan juga merupakan dewa tertinggi yang belum sempurna. Dia bertekad untuk mendapat peringkat lebih tinggi dari Duan Lingtian karena dia adalah adik laki-lakinya. Jika dia lebih lemah dari Duan Lingtian, kakak kedua dan kakak ketiganya pasti akan menggodanya. Setelah meninggalkan faksi Istana Dalam, Duan Lingtian pergi menemui Su Bilai, Master Akademi dari Akademi Hukum Myriad. Dia telah bertemu Su Bilai dan berkenalan dengan Su Bilai di masa lalu. Su Bilai menghela nafas saat melihat Duan Lingtian. "Aku pernah mendengarnya. Saya berharap Anda tampil luar biasa di Realm Battlefield, tapi sepertinya saya masih meremehkan Anda." Secara alami, Su Bilai juga telah mendengar tentang prestasi Duan Lingtian di medan perang Sangsi Surgawi. Selain itu, sebelumnya, Yun Ting Feng, pemimpin klan dari klan Yun, yang merupakan kekuatan peringkat tertinggi di tanah persembahan surgawi,
telah mengunjunginya dan meminta bantuannya untuk membunuh Duan Lingtian. Tak perlu dikatakan, dia menolak Yun Tingfeng. Academy Master, Anda melebih-lebihkan saya. Saya hanya beruntung, jawab Duan Lingtian dengan rendah hati. Beruntung, Su Bilai menggelengkan kepalanya dan berkata, fakta bahwa kamu hampir membunuh Ning Yixuan, keajaiban dari klan Ning Tanah Sangsi, adalah bukti kekuatanmu. Prestasi itu saja sudah cukup untuk meyakinkan mereka dari alam dewa lain tentang kekuatanmu. Anda sekarang diakui secara luas sebagai keajaiban nomor 1 di semua alam dewa, yang merupakan gelar yang sebelumnya dimiliki oleh Ning Yixuan. Berdasarkan apa yang Duan Lingtian dengar, dia berspekulasi bahwa Ning Yixuan pasti cukup terkenal di alam dewa. Namun, dia tidak menyangka bahwa bahkan Su Bilai sangat memikirkan Ning Yixuan. Saya mendengar bahwa pembangkit tenaga listrik tertinggi dari klan Ning menerima hukuman yang agak berat karena campur tangan di medan perang Rilem dan menyelamatkan Ning Yixuan, kata Su Bilai. Setelah jeda singkat, dia menambahkan, namun, jangan khawatir. Pembangkit tenaga listrik tertinggi itu cukup masuk akal. Dia tidak akan tersinggung karena dia tahu dia bersalah. Duan Lingtian merasa nyaman setelah mendengarkan kata-kata Su Bilai. Lagi pula, selain dihukum, dia telah mengorbankan 2 fragmen artefak dewa utama klan Ning. Pada titik ini, pembangkit tenaga listrik tertinggi dapat dengan mudah membunuhnya, dan itu akan menjadi masalah besar jika pembangkit tenaga listrik tertinggi itu menaruh dendam padanya. Sebelum Duan Lingtian dapat bertanya tentang batas luar, Su Bilai bertanya, apakah ada permusuhan antara Anda dan klan Yun Tanah Persembahan Surgawi? Duan Lingtian tercengang dengan pertanyaan ini. Dia dengan cepat memulihkan akal sehatnya, dan dia tahu bahwa sesuatu pasti telah terjadi setelah dia meninggalkan Akademi Hukum Myriad untuk Su Bilai mengajukan pertanyaan seperti itu. Dia bertanya, Master Akademi, apakah klan Yun mengunjungimu? Sebelumnya, Duan Lingtian hampir membunuh Yun Qingyan, tuan muda sulung dari klan Yun, di dekat perkebunan klan Yun di Tanah Persembahan Surgawi. Berkat metode penyelamatan jiwa yang diberikan Yun Tingfeng pada Yun Qingyan nyaris lolos dari kematian. Saat itu, Duan Lingtian tahu bahwa tindakannya sama saja dengan berperang melawan klan Yun. Meskipun demikian, dia tidak menyangka klan Yun akan mengirim seseorang ke Myriad Laos Academy di Profound Energy Land. 4287 dunia segudang. Su Bilai mengangguk dan berkata, benar. Yun Tingfeng, pemimpin klan dari klan Yun, mengunjungiku. Duan Lingtian terkejut bahwa Yun Tingfeng secara pribadi mengunjungi Akademi Hukum Segudang. Dia secara alami ingin tahu tentang tujuan kunjungan Yun Tingfeng. Seolah-olah dia bisa melihat pertanyaan di benak Duan Lingtian, Su Bilai berkata dengan senyum tipis di wajahnya, dia memintamu untuk dikeluarkan dari Myriad Laos Academy. Dengan kata lain, dia ingin Akademi meninggalkanmu. Setelah beberapa saat, dia melanjutkan berkata, meskipun Myriad Laos Academy bukanlah kekuatan peringkat tertinggi dan tidak memiliki kekuatan tertinggi, kami memiliki koneksi dengan beberapa kekuatan tertinggi. Untuk alasan ini, bahkan pasukan peringkat tertinggi tidak akan begitu saja menyinggung Akademi. Sebagai keajaiban Akademi, Akademi secara alami sangat menghargai Anda. Jika dia membunuh seorang siswa Akademi, itu tidak berbeda dengan membuat musuh keluar dari Akademi. Oleh karena itu, dia ingin Akademi mengeluarkanmu untuk menghindari masalah yang tidak perlu saat dia membunuhmu. Duan Lingtian tercerahkan setelah mendengarkan kata-kata Su Bilai. Dia menatap Su Bilai sambil berkata dengan sungguh-sungguh, jadi itulah alasannya. Terima kasih, Master Akademi. Berdasarkan perkataan Su Bilai, jelas bahwa Su Bilai menolak Yun Tingfeng. Selain itu, Duan Lingtian tahu bahwa Yun Tingfeng pasti menawarkan Su Bilai semacam keuntungan untuk mengusirnya. Karena itu, dia merasa sangat berterima kasih kepada Su Bilai dan dia berutang budi pada Su Bilai. Tanda seru. Kamu terlalu sopan. Su Bilai menggelengkan kepalanya dan berkata, tolong jangan merasa bahwa kamu berutang budi padaku. Saya melakukan apa yang benar. Jika aku mengeluarkanmu karena Yun Tingfeng, faksi Istana Dalam pasti akan memutuskan hubungan dengan Akademi. Ekspresi Su Bilai berubah serius ketika dia menyebutkan faksi Istana Dalam. Dia terus berkata, Anda mungkin bertanya-tanya mengapa faksi Istana Dalam kuat tetapi terasing dari Akademi Hukum Myriad. Fraksi Istana Dalam adalah penjaga Akademi dan telah memberikan kontribusi besar bagi Akademi. Faktanya, tanpa faksi Istana Dalam, Akademi tidak akan memiliki koneksi ke pusat kekuatan tertinggi.
Dia berhenti sebentar sebelum melanjutkan berkata, Duan Lingtian, kamu akan belajar lebih banyak tentang faksi istana dalam ketika saatnya tiba. Anda mungkin sekarang mengetahui hal ini, tetapi faksi istana dalam cukup kuat untuk berdiri sendiri sebagai kekuatan peringkat tertinggi kelas berat. Anda adalah keajaiban tiada taraf. Kakak ketiga dan kakak senior keempat Anda juga merupakan keajaiban yang langka. Tidak ada seorang pun di akademi yang bisa dibandingkan dengan mereka, apalagi mengungguli mereka. Meskipun kakak kedua Anda sedikit lebih lemah dari segi bakat, keterampilan pemahamannya setara dengan kakak ketiga dan kakak keempat Anda. Lalu, ada kakak senior sulung Anda. Tidak ada yang meragukan kemampuannya. Saya khawatir saya tidak akan dapat menahan 3 gerakan darinya sekarang meskipun dalam hal senioritas, saya adalah kakek juniornya. Su Bilai tersenyum mencela diri sendiri setelah dia selesai berbicara. Duan Lingtian tidak terkejut dengan betapa luar biasanya Yang Yu Chen dan Lang Chunyuan. Mereka tidak akan direkrut oleh faksi istana dalam jika mereka bukan keajaiban mengerikan dari alam bawah. Itu sama baginya, jika dia tidak memiliki bakat bawaan dan keterampilan pemahaman yang tinggi, Yang Yu Chen tidak akan secara pribadi mengundangnya untuk bergabung dengan faksi istana dalam Akademi Hukum Segudang. Namun, meskipun mendengar tentang kakak tertuanya berkali-kali, Duan Lingtian masih terkejut ketika Su Bilai berbicara tentang kakak tertuanya. Di masa lalu, Yang Yu Chen telah memberitahunya bahwa Su Bilai mungkin tidak sekuat para pemimpin pasukan peringkat tertinggi, tetapi Su Bilai masih di antara dewa tertinggi terkuat yang maju. Kakak senior sulung begitu kuat. Duan Lingtian tiba-tiba merasakan rasa aman setelah menyadari betapa kuatnya kakak tertuanya. Meskipun dia belum pernah bertemu dengan kakak tertuanya, berdasarkan apa yang dikatakan Yang Yu Chen dan Lang Chunyuan, kakak tertuanya sangat protektif terhadap juniornya di faksi istana dalam. Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu, Guru Akademi, berdasarkan kata-katamu, sepertinya kakak tertuaku sangat kuat. Seberapa kuat dia dibandingkan dengan Yun Tingfeng, pemimpin klan dari klan Yun? Yun Tingfeng secara alami sangat kuat. Dia adalah salah satu dewa tertinggi tingkat lanjut terkuat. Su Bilai menggelengkan kepalanya dan berkata, sulit dikatakan. Aku juga tidak yakin bisa menahan 3 jurus dari Yun Tingfeng. Jika kakak tertua Anda telah meningkatkan kultivasinya dalam beberapa tahun terakhir, mungkin, dia akan sebanding dengan Yun Tingfeng. Duan Lingtian sekali lagi dikejutkan oleh kata-kata Su Bilai. Yun Tingfeng, pemimpin klan dari klan Yun, hanya berada di urutan kedua setelah pembangkit tenaga listrik tertinggi dari klan Yun. Dia tidak menyangka kakak tertuanya sebanding dengan salah satu dewa tertinggi yang terkuat. Dia akhirnya mengerti mengapa Su Bilai mengatakan bahwa faksi istana dalam cukup kuat untuk berdiri sendiri sebagai kekuatan peringkat tertinggi kelas berat. Akhirnya, Duan Lingtian memutuskan untuk bertanya tentang masalah yang membawanya kembali ke tanah energi yang mendalam. Guru Akademi, saya mendengar bahwa kakak perempuan sulung saya ada di batas luar. Kakak senior keempat saya tidak tahu banyak sehingga Anda bisa memberitahu saya tentang batas luar. Su Bilai menggelengkan kepalanya. Tidak perlu bagimu untuk mengetahui terlalu banyak tentang hal itu pada saat ini dalam hidupmu. Meskipun Anda sekarang adalah dewa tertinggi yang belum sempurna, batas luar masih sangat jauh dari jangkauan Anda. Tidak termasuk pembangkit tenaga tertinggi, dalam keadaan normal, hanya dewa tertinggi tingkat lanjut yang dapat pergi ke batas luar. Kecuali mereka memiliki kekuatan yang sebanding dengan dewa tertinggi yang maju, mereka yang berada di bawah alam dewa tertinggi yang maju akan mati jika mereka pergi ke batas luar. Ketika Su Bilai melihat keingintahuan dan antisipasi membara di mata Duan Lingtian, dia berkata, jika kamu benar-benar penasaran, aku akan memberitahumu tentang itu. Saya harap itu tidak membahayakan Anda. Sebaliknya, saya harap ini semakin memotivasi Anda untuk melambung ke tingkat yang lebih tinggi. Dunia yang menentang dewa bukan satu-satunya dunia. Batas luar terhubung ke banyak dunia, secara kolektif dikenal sebagai Myriad Worlds. Dunia yang menentang dewa hanyalah salah satu dari Myriad Worlds. Jika Anda cukup kuat, Anda dapat melakukan perjalanan ke dunia lain melalui batas luar, jelas Su Bilai. Dunia yang menentang dewa adalah salah satu dari Myriad Worlds. Duan Lingtian terkejut. Tidak ada yang tahu secara spesifik, tapi lebih dari 10.000 dunia telah ditemukan sampai sekarang. Namun, kebanyakan dari mereka lemah dan ditundukkan oleh dunia yang lebih kuat. Dunia penentang dewa kita sendiri menguasai lebih dari selusin dunia yang lebih lemah. Namun,
di antara myriad worlds, kami tidak dianggap sebagai yang terkuat bahkan jika kami tidak lemah. Ada 3 dunia terkuat di antara myriad worlds, dan mereka masing-masing menguasai lebih dari 100 dunia, dan God Deving World kita ada di antara mereka. Termasuk Our God Deving World kami, ada 18 dunia dengan kekuatan yang sama. Biasanya, dunia yang lebih lemah memiliki kurang dari 10 pusat kekuatan tertinggi. Tentu saja, ada pengecualian ketika pembangkit tenaga listrik tertinggi itu sangat kuat. Misalnya, di antara 18 dunia, di mana kita menjadi bagiannya, ada pembangkit tenaga listrik tertinggi yang sangat kuat. Dia sebanding dengan pembangkit tenaga listrik tertinggi terkuat dari 3 dunia terkuat. Karena kekuatannya, dunia asalnya dianggap kuat meskipun hanya ada beberapa kekuatan tertinggi di sana. Batas luar yang menghubungkan myriad worlds adalah tempat yang ajaib. Itu memberi penghargaan kepada mereka yang sangat kuat. Ujian para dewa dan medan perang Realm diciptakan oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi dalam citra batas luar. Hadiah di Realm Battlefield tidak hanya dari pembangkit tenaga listrik tertinggi. Dunia lemah yang dikontribusikan oleh aturan dunia penentang dewa juga. Ketika energi vital dunia habis, dunia dan penghuninya akan hancur. Hanya pembangkit tenaga listrik tertinggi yang akan bertahan. Sayangnya ini adalah nasib menyedihkan dari dunia yang lemah. Kita harus merasa bersyukur bahwa dunia penentang dewa bukan salah satunya. Kalau tidak, kecuali kita menjadi kekuatan tertinggi atau berkenalan dengan kekuatan tertinggi, kita tidak akan bisa lolos dari kematian ketika dunia berakhir. Duan Lingtian memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang batas luar setelah mendengarkan penjelasan Su Bilai. Singkatnya, batas luar menghubungkan myriad worlds, dan ada 3 dunia terkuat. Dunia yang menentang dewa bukanlah salah satu dari 3 dunia terkuat, dan itu adalah salah satu dari 18 dunia yang langsung berada di bawah aturan 3 dunia. Di bawah 18 dunia adalah dunia terlemah di mana mereka masing-masing memiliki kurang dari 10 pusat kekuatan tertinggi. 4288 Duan Lingtian yang malang. Duan Lingtian tiba-tiba teringat sesuatu, dan dia tidak bisa tidak bertanya, Guru Akademi, Anda mengatakan bahwa dunia penentang dewa kita termasuk di antara 18 dunia di bawah 3 dunia terkuat. Duan Lingtian mau tidak mau memikirkan 18 alam dewa di dunia yang menentang dewa. Apakah angka itu kebetulan? Duan Lingtian terus bertanya, ada 18 alam dewa di dunia kita, dan selalu seperti ini. Apakah ini ada hubungannya dengan 18 dunia? Su Bilai mengangguk. Ya, 18 dunia lebih lemah dari 3 dunia terkuat. Karena itu, kita perlu bekerja sama untuk bertahan melawan 3 dunia terkuat. Dahulu kala, 18 dunia mulai menggunakan energi vital mereka untuk menciptakan formasi yang melindungi kita dari 3 dunia terkuat. Dengan cara yang sama, 18 alam dewa di dunia penentang dewa menciptakan formasi untuk melindungi dunia penentang dewa. Duan Lingtian sedikit mengernyitkan alisnya. Karena 18 dunia bekerja sama untuk menciptakan formasi untuk melindungi dari 3 dunia terkuat, mengapa perlu membuat formasi terpisah untuk melindungi dunia yang menentang dewa? Jika dunia penentang dewa sedang diserang, 17 dunia lainnya tidak akan hanya diam dan tidak melakukan apa-apa, kan? Tanda seru. Duan Lingtian berhenti sejenak. Kemudian, matanya melebar sebelum dia berseru. Mungkinkah? Dia dengan cepat merendahkan suaranya dan berkata kepada Su Bilai, mungkinkah ada konflik antara 18 dunia? Su Bilai memandang Duan Lingtian dengan ekspresi setuju sebelum dia mengangguk. Itu benar, 18 dunia memiliki konflik satu sama lain. Namun, tidak terlalu parah. Bagaimanapun, Anda akan belajar lebih banyak tentangnya setelah Anda menjadi dewa tertinggi yang maju dan penjaga dunia penentang dewa. Bahkan jika saya menjelaskannya kepada Anda sekarang, ada kemungkinan Anda tidak akan dapat memahami situasinya. Anda baru saja menjadi dewa tertinggi yang belum sempurna, dan tidak mungkin bagi Anda untuk memahami hal-hal yang berhubungan dengan tingkat yang lebih tinggi. Duan Lingtian benar bahwa ada konflik antara 18 dunia. Namun, itu bukan masalah besar dan tidak mempengaruhi usaha mereka untuk mempertahankan diri melawan 3 dunia terkuat. Wajar jika konflik muncul di antara orang-orang, dan ketika berhadapan dengan musuh bersama, juga umum bagi orang untuk mengesampingkan perbedaan mereka dan bersatu. Duan Lingtian juga penasaran dengan 81 alam Devata, dan Su Bilai menjelaskan bahwa 81 alam Devata hanyalah kebetulan. Pada awalnya, terdapat lebih dari 100 alam Devata, namun seiring berjalannya waktu,
hanya tersisa 81 alam Devata. Alam Devata dan alam duniawi tidak diciptakan oleh manusia. Mereka dan penghuninya dibentuk secara alami oleh God Dev Yingwald dan berevolusi seiring dengan berlalunya waktu. Beberapa alam Devata pada awalnya adalah alam duniawi sejak lama. Duan Lingtian belum pernah mendengar tentang ini sebelumnya, tetapi dia tidak terlalu terkejut karena itu tidak keluar dari kemungkinan. Subilai tersenyum dan berkata, apapun itu, hal terpenting bagimu sekarang adalah membuat nama untuk dirimu sendiri di wilayah yang kacau. Lebih baik jika Anda bisa menempati peringkat pertama di antara dewa tertinggi yang belum sempurna di wilayah kacau yang canggih. Dengan itu, pembangkit tenaga listrik tertinggi pasti akan memperhatikan Anda, dan beberapa dari mereka bahkan mungkin mengulurkan tangan membantu Anda. Sebelum Anda tumbuh menjadi potensi Anda, penting bagi Anda untuk mendapat dukungan dari pembangkit tenaga listrik tertinggi. Duan Lingtian memikirkan saat dia berada di alam rahasia satu orang di mana dia hampir membunuh Ning Yixuan. Pada saat itu, Ning Yixuan diselamatkan oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi klan Ning. Sebagai kompensasi, pembangkit tenaga listrik tertinggi telah memberinya 2 fragmen artefak dewa utama. Tidak hanya itu, tetapi dia juga memperoleh 4 fragmen artefak dewa utama dari 2 pusat kekuatan tertinggi lainnya. Di antara 4 fragmen, 2 fragmen berbentuk pedang berasal dari pembangkit tenaga listrik tertinggi yang belum pernah dia temui sebelumnya. Apakah 2 pusat kekuatan tertinggi memberiku pecahan artefak dewa utama karena mereka melihat potensiku? Kesadaran akhirnya menyadarkan Duan Lingtian bahwa 2 pusat kekuatan tertinggi memberinya pecahan artefak dewa utama karena mereka melihat potensinya. Fragmen itu seperti investasi. Ketika dia tumbuh menjadi potensinya, dia akan membantu 2 pembangkit tenaga listrik tertinggi. Sepertinya semakin tua, semakin bijaksana, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri sambil menghela nafas. Meskipun usianya sedikit di atas 900 tahun sekarang, dia masih sangat muda dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik tertinggi. Guru Akademi, jika tidak ada yang lain, saya akan pergi sekarang, kata Duan Lingtian. Sekarang setelah pertanyaannya terjawab, dia siap untuk kembali ke wilayah kacau di Divine Sanction Battlefield. Lagi pula, dia masih perlu meningkatkan kultivasinya dan mencari KR, ibu mertuanya, dan ipar perempuannya. Subilai berkata sambil tersenyum, aku akan menemanimu. Tidak ada salahnya untuk berhati-hati. Terima kasih, Master Akademi, kata Duan Lingtian. Dia mempercayai Subilai. Lagi pula, tanpa Subilai, dia akan terbunuh tidak lama setelah dia bergabung dengan Akademi Hukum Myriad. Setelah memasuki medan perang Sangsi Surgawi melalui medan pertempuran Zen yang mendalam, Subilai berkata dengan sungguh-sungguh, Duan Lingtian, meskipun Anda sangat berbakat, tidak mungkin bagi Anda untuk melarikan diri dari situasi berbahaya. Izinkan saya mengingatkan Anda untuk ekstra hati-hati dalam segala hal yang Anda lakukan. Meskipun saya belum pernah mendengar orang yang berbakat seperti Anda, saya yakin Anda bukan yang pertama atau yang terakhir dalam sejarah panjang dunia penentang dewa. Saya tidak tahu apakah mereka berhasil mengembangkan potensi mereka, tetapi tidak ada keraguan bahwa mereka semua menghadapi bahaya besar kematian sebelum tumbuh menjadi kekuatan mereka. Semuanya akan sia-sia jika Anda mati sebelum waktunya. Bahkan bakat yang paling mengerikan pun akan terhapus oleh waktu. Ekspresi serius di wajah Subilai mereda saat dia terus berkata, oleh karena itu, kamu harus ingat untuk berhati-hati. Terima kasih atas pengingatmu, Akademi Master. Saya akan berhati-hati dalam segala hal yang saya lakukan, jawab Duan Lingtian dengan serius sambil mengangguk. Jika Ning Yixuan tidak muncul dan menyelamatkannya sebelumnya, dia akan mati. Sejak itu, dia menjadi sangat berhati-hati. Meski dia berhasil melarikan diri dari bahaya besar setiap saat, siapa yang tahu kapan peruntungannya akan habis. Selamat tinggal, kata Subilai sebelum dia pergi melalui air mata spasial, meninggalkan benda berbentuk pisau dengan aura dingin di belakang. Ini, mata Duan Lingtian membelalak kaget. Dia secara naluriah menoleh untuk melihat Subilai, tapi Subilai sudah menghilang. Sepotong artefak dewa utama, Duan Lingtian menghela nafas secara emosional. Dia tahu bahwa pecahan artefak dewa utama sangat berharga bagi Subilai dan kemungkinan itu satu-satunya yang dimiliki Subilai. Lagi pula, tidak semua dewa tertinggi tingkat lanjut memiliki pecahan artefak dewa utama kecuali mereka termasuk yang terkuat. Tidak sulit untuk menebak bahwa Subilai, yang lebih lemah dari Yun Ting Feng dan kakak tertuanya, hanya memiliki satu miliknya.
Aku berutang budi padanya. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya saat menyingkirkan pecahan artefak Dewa Utama. Ini adalah fragmen ke-8 dari artefak Dewa Utamanya. Aku membutuhkan 2 fragmen lagi sebelum pedang indah 7 lubangku dapat memulai transformasinya menjadi artefak surgawi utama. Pada saat itu, saya akan tumbuh lebih kuat juga, dan saya mungkin sebanding dengan dewa tertinggi tingkat menengah selama dia tidak memiliki artefak Dewa Utama. Aku bahkan mungkin bisa mengalahkannya. Mata Duan Lingtian menyala dengan antisipasi. Baiklah, ayo menuju ke wilayah kacau. Duan Lingtian, yang berada di luar wilayah kacau di medan perang Sangsi Surgawi, tidak membuang waktu untuk kembali ke tanah persembahan surgawi melalui base camp sebelum memasuki medan perang Sangsi Surgawi lagi. Setelah itu, dia dengan cepat menuju ke wilayah yang kacau. Segera setelah Duan Lingtian tiba di wilayah yang kacau, dia melewati sebuah lembah. Tiba-tiba, gelombang energi menyapu ke arah Duan Lingtian. Setelah merasakan energinya, dia tidak bisa berkata-kata. Dia terpilih menjadi penjaga gerbang level di alam rahasia lagi. Para penantang pasti bukan dari tanah persembahan surgawi. Saya ingin tahu apakah mereka berasal dari tanah sangsi atau salah satu dari 4 alam dewa lainnya. 4289 sebuah kebetulan gila. Duan Lingtian akrab dengan situasinya karena dia sudah pernah mengalaminya sebelumnya. Sebelumnya, dia dan beberapa orang dari tanah persembahan surgawi dipindahkan ke alam rahasia untuk menjadi penjaga gerbang pada suatu tingkat. Saat itu, para penantang dari Sanction Land sangat percaya diri, bahkan membual tentang membunuh Duan Lingtian dan yang lainnya. Pada akhirnya, dia sendirian membunuh para penantang dari tanah sangsi dan membantu orang-orang dari tanah persembahan surgawi lolos dari kematian. Sekarang, Duan Lingtian tidak tahu siapa yang akan dia hadapi di dunia rahasia. Satu-satunya hal yang dia yakini adalah bahwa penjaga gerbang lainnya juga harus berasal dari tanah persembahan surgawi. Bagaimanapun, dia telah memasuki medan perang sangsi surgawi dari tanah persembahan surgawi dan dianggap berasal dari tanah persembahan surgawi. Adapun para penantang, mereka harus berasal dari salah satu dari 5 alam dewa yang menciptakan wilayah kacau. Swoosh! Setelah kegelapan terangkat, Duan Lingtian menemukan dia melayang di atas gletser. Divine energinya yang tertinggal di permukaan kulitnya dengan mudah menghalangi hawa dingin yang menusuk tulang di sekitarnya. Tak lama kemudian, dia melihat 6 orang muncul satu demi satu, dan semuanya memasang ekspresi gelap di wajah mereka. Seorang pria parubaya berkata dengan marah, "Sialan. Saya telah terpilih sebagai penjaga gerbang lagi." Tanda seru tanda seru. Seorang lelaki tua menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak ada gunanya mengeluh. Kita harus bergabung dan mengalahkan para penantang. Kita akan bisa meninggalkan dunia rahasia dengan aman begitu kita mengalahkan mereka." Dia benar, kita perlu menggabungkan kekuatan untuk bertahan hidup, kata pria parubaya lainnya. Yang tersisa mengangguk dengan sungguh-sungguh setuju. Duan Lingtian tetap diam saat dia melihat ke depan. Sekelompok 7 orang menatap Duan Lingtian dan yang lainnya. 6 dari mereka tersenyum tipis di wajah mereka sementara salah satu dari mereka, seorang pria parubaya, memasang ekspresi tidak sedap dipandang di wajahnya. Tuan Muda Hong, saat ini, salah satu orang dari kelompok lawan menyadari ada yang tidak beres. Sebelumnya, cucu arogan dari pembangkit tenaga listrik tertinggi sangat tenang, tetapi ekspresinya sangat gelap sekarang. 5 orang lainnya dari kelompok lawan menoleh untuk melihat cucu dari pembangkit tenaga listrik tertinggi secara serempak. Tuan Muda Hong, mungkinkah Anda mengenal salah satu dari mereka? Tuan Muda Hong, apakah dia musuhmu? Jika demikian, mari bergabung dan bunuh dia. Tuan Muda Hong, pria parubaya itu bukan yang terkuat dalam kelompok dari Scaling Riverland, tetapi semua orang sopan kepadanya karena dia adalah cucu dari pembangkit tenaga listrik tertinggi dan dengan sopan memanggilnya sebagai Tuan Muda Hong. Kebetulan sekali, Duan Lingtian berpikir sendiri sambil tersenyum. Dia tidak menyangka akan bertemu Hong Zhangyi di dunia rahasia ini. Hong Zhangyi adalah orang yang membawa lebih dari selusin dewa tertinggi perantara untuk membunuhnya sebelumnya. Dia akan mati jika bukan karena penampilan tepat waktu Ning Yixuan. Orang-orang dari tanah persembahan surgawi juga menyadari ada sesuatu yang salah, dan mereka menoleh untuk melihat Duan Lingtian. Dia Duan Lingtian dari Akademi Hukum Segudang Tanah Energi yang mendalam, kata Hong Zhangyi saat ini, mengungkapkan identitas pemuda berpakaian ungu, yang ingin dibunuh oleh semua keturunan langsung dari pembangkit tenaga listrik tertinggi.
Kehadiran Duan Lingtian secara alami memengaruhi kepentingan pribadi keturunan dari kekuatan tertinggi. Mereka juga iri dengan bakat bawaan dan keterampilan pemahamannya yang tinggi. Lagi pula, mereka bahkan tidak bisa dibandingkan dengan orang rendahan dari alam bawah. Sementara itu, orang-orang dari Scaling Riverland dikejutkan oleh kata-kata Hong Zhangyi. Duan Lingtian, monster dari Akademi Hukum Segudang Tanah Energi yang mendalam itu. Dia dewa tertinggi baru yang belum sempurna yang mampu membunuh sebagian besar dewa tertinggi perantara, kan? Itu dia. Ekspresi keenam pria dari Scaling Riverland berubah menjadi tidak sedap dipandang pada saat bersamaan. Ayo pergi. Pada saat berikutnya, keenam pria dari Scaling Riverland melihat sebuah portal muncul di atas Hong Zhangyi. Jelas, Hong Zhangyi bermaksud pergi tanpa perlawanan. Tak satu pun dari mereka yang keberatan dengan ini, dan sesaat kemudian, sebuah portal muncul di atas mereka masing-masing sebelum ketujuh dari mereka menghilang ke udara. Sementara itu, orang-orang dari kelompok Duan Lingtian bingung dengan perkembangan yang tiba-tiba ini. Mereka berdiri cukup jauh sehingga mereka tidak mendengar percakapan kelompok lawan. Mereka hanya tahu bahwa kelompok lawan pergi karena pemuda berpakaian ungu di kelompok mereka. Sesaat kemudian, mata lelaki tua itu melebar sebelum dia berseru, "Tunggu. Apakah dia monster itu? Duan Lingtian, dari tanah energi yang sangat besar. Saya mendengar bahwa Duan Lingtian memasuki medan perang Sangsi Surgawi sebagai anggota tanah persembahan surgawi. Kudengar Duan Lingtian selalu mengenakan jubah ungu, dan dia memiliki sepasang alis yang membuatnya tampak gagah. Pemuda ini cocok dengan gambarannya." Sedikit kegugupan terlihat di mata lelaki tua itu saat dia memandang Duan Lingtian. "Dia tidak mungkin Duan Lingtian, kan?" tanya dia. Dan kita akan tahu. Mereka berenam sangat ingin bertanya pada Duan Lingtian tapi ragu. Akhirnya, Duan Lingtian tersenyum tipis dan berkata, "Benar. Saya Duan Lingtian." Duan Lingtian telah mengantisipasi bahwa Hong Zhangyi dan yang lainnya akan menyerah dan pergi. Dia bisa saja membunuh Hong Zhangyi lebih awal dan mencegahnya pergi dengan kedalaman teleportasinya. Namun, jika dia membunuh Hong Zhangyi, dia harus membunuh tidak hanya semua orang dari tanah sungai Scaling tetapi juga semua orang dari tanah persembahan surgawi. Jika tidak, akan merepotkan jika berita tentang dia membunuh Hong Zhangyi menyebar ke kakek Hong Zhangyi, yang merupakan pembangkit tenaga listrik tertinggi. Duan Lingtian tidak berpikir bahwa Hong Zhangyi juga memiliki token giok penyelamat jiwa, jadi tidak perlu khawatir tentang pembangkit tenaga listrik tertinggi yang muncul untuk campur tangan dalam pertarungan. Token giok penyelamat hidup sangat sulit untuk disempurnakan, dan meskipun Hong Zhangyi disayangi oleh kakeknya, Hong Zhangyi bukan satu-satunya cucu. Token giok penyelamat hidup biasanya diberikan kepada keturunan langsung atau orang-orang yang luar biasa dan luar biasa seperti Ning Yixuan. Sebelumnya, Duan Lingtian mengetahui bahwa Ning Yixuan sebenarnya tidak memiliki hubungan darah dengan pusat kekuatan tertinggi klan Ning. Namun, karena bakat bawaan Ning Yixuan yang luar biasa, pembangkit tenaga listrik tertinggi dari klan Ning lebih menghargai Ning Yixuan daripada dia menghargai keturunan langsungnya. Umumnya, pembangkit tenaga listrik tertinggi memiliki banyak keturunan. Hanya pembangkit tenaga listrik tertinggi dari klan Ning saja yang memiliki lebih dari 100 anak. Orang hanya bisa membayangkan berapa banyak keturunan yang dia miliki. Namun, Ning Yixuan, yang bukan kerabat darah, masih sangat disukai. Ini adalah bukti kekuatan Ning Yixuan. Sayang sekali aku bertemu dengannya di alam rahasia ini, keluh Duan Lingtian dalam hati. Jika dia bertemu Hong Zhangyi di Realm Battlefield, akan lebih mudah baginya untuk menyembunyikan fakta bahwa dia membunuh Hong Zhangyi. Tidak hanya komunikasi dilarang di medan perang Realm, tetapi dia yakin bahwa tidak mungkin pembangkit tenaga tertinggi yang mengawasi medan perang Realm mengawasi semuanya. Pusat kekuatan tertinggi hampir tidak akan menyadari kematian dewa tertinggi yang belum sempurna. Sebaliknya, jika Duan Lingtian membunuh Hong Zhangyi di dunia rahasia ini, dia akan meninggalkan sekelompok saksi. Bahkan jika kakek Hong Zhangyi tidak secara pribadi bergerak, kemungkinan anak buahnya akan bertindak atas namanya. Karena itu, dia memutuskan untuk tidak membunuh Hong Zhangyi untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Apalagi kekuatan tertinggi, tidak mungkin baginya untuk melarikan diri dari dua dewa tertinggi yang maju. Meskipun dia sangat membenci Hong Zhangyi, dia tahu dia harus bersabar untuk bertahan hidup. Sementara itu, 6 orang dari tanah persembahan surgawi terkejut setelah Duan Lingtian memastikan identitasnya. "Ini benar-benar kamu,"
Kamu Duan Lingtian. Duan Lingtian, kamu benar-benar luar biasa. Semuanya pergi begitu mereka mengenalimu. Duan Lingtian, kami dapat meninggalkan dunia rahasia ini dengan aman karena kamu. Terima kasih. Setelah orang-orang dari Tanah Persembahan Surgawi mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Duan Lingtian, mereka semua dipindahkan dari dunia rahasia. Ketika kegelapan terangkat lagi, Duan Lingtian mendapati dirinya berada di sebuah lembah. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat seorang pria meninju dinding tebing. Seolah-olah pria itu sedang mencoba membuat gua untuk berlindung. Tidak lama setelah Duan Lingtian muncul, pria itu menemukan keberadaan Duan Lingtian, dan dia terkejut. Wajahnya menjadi pucat saat dia tergagap. Tidak mungkin. Bagaimana ini mungkin? Duan Lingtian juga terkejut. Sungguh kebetulan yang gila. Duan Lingtian secara ajaib dipindahkan ke tempat yang sama dengan Hong Zhangyi setelah meninggalkan dunia rahasia. 4290 pedang ion Duan Lingtian dan Hong Zhangyi saling menatap dengan kaget, takjub, dan tidak percaya. Setelah beberapa saat, mata Duan Lingtian berkilat dingin sementara sedikit ketakutan muncul di kedalaman mata Hong Zhangyi. Saat ini, Hong Zhangyi tidak lagi memiliki kesombongan seperti saat bertemu Duan Lingtian untuk pertama kalinya. Pada saat itu, dia memiliki lebih dari selusin dewa tertinggi perantara bersamanya, memberinya kekuatan untuk sepenuhnya menekan Duan Lingtian. Namun, saat ini, dia sendirian. Bahkan jika 6 orang lainnya dari Scaling Riverland ada di sini saat ini, dia tidak berpikir dia akan mampu berurusan dengan Duan Lingtian. Melihat bahwa Duan Lingtian sedang berjalan, Hong Zhangyi dengan cepat memaksakan senyum di wajahnya dan berkata, Duan Lingtian, aku tidak punya dendam terhadapmu. Saya hanya mencoba membunuhmu sebelumnya karena saya dihasut oleh kakak laki-laki saya, yang merupakan murid kakek saya. Dia berharap untuk menduduki peringkat 3 teratas dari peringkat dewa tertinggi yang belum sempurna di wilayah yang kacau balau, jadi dia meminta saya untuk membantunya menangani Anda. Hong Zhangyi, yang sangat bisa merasakan niat membunuh Duan Lingtian, mulai berjuang untuk bertahan hidup. Tak perlu dikatakan, saudara senior, yang dia sebutkan adalah rekayasa lengkap untuk menenangkan Duan Lingtian. Tanda seru, apakah kamu pikir aku akan mempercayaimu? Duan Lingtian tersenyum dingin. Meskipun menurutnya kebetulan itu terlalu sulit dipercaya, dia tentu saja tidak berniat melepaskan Hong Zhangyi. Ini adalah kesempatan yang luar biasa. Jika dia tidak memanfaatkannya, kemungkinan besar dia tidak akan diberi kesempatan seperti itu lagi. Bahkan jika ini bukan kebetulan dan diatur oleh seseorang, dia tetap tidak berniat melepaskan Hong Zhangyi. Hanya pembangkit tenaga listrik tertinggi yang bisa mengatur hal seperti itu. Jika itu benar-benar diatur oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi, itu berarti pembangkit tenaga listrik tertinggi kemungkinan besar tidak memiliki hubungan yang baik dengan kakek Hong Zhangyi. Lagi pula, pembangkit tenaga listrik tertinggi berusaha keras untuk mengatur agar dia dan Hong Zhangyi bertemu. Melihat pendekatan lembutnya tidak berhasil pada Duan Lingtian, ekspresi Hong Zhangyi berubah lagi. Dia memang ragu untuk beralih ke pendekatan yang sulit. Apakah itu pendekatan keras atau lunak, tidak masalah selama dia bisa bertahan. Dia berkata dengan suara rendah dan mengancam, Duan Lingtian. Jika kamu berani membunuhku, kakekku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Jangan lupa bahwa kakek saya adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi. Jika dia ingin membunuhmu, itu akan lebih mudah daripada membunuh seekor semut. Duan Lingtian hanya tersenyum ketika mendengar kata-kata mengancam Hong Zhangyi. Dia berkata, Hong Zhangyi, jika aku membunuhmu hari ini, apakah menurutmu kakekmu akan dapat mengetahui bahwa aku yang melakukannya? Setelah jeda, Duan Lingtian terus berkata, bagaimana dengan ini? Mengapa Anda tidak menggunakan token giok penyelamat yang dia berikan kepada Anda? Aku pasti akan mundur begitu manifestasi kakekmu muncul. Bagaimana menurut Anda? Dia bahkan tidak perlu bergerak dan khawatir melanggar aturan Realm Battlefield. Dia hanya perlu muncul. Saya pasti akan mundur untuk menghormati pembangkit tenaga listrik tertinggi. Senyum Duan Lingtian tumbuh semakin lebar saat dia berbicara. Dia yakin bahwa Hong Zhangyi tidak memiliki token giok yang menyelamatkan jiwa. Kamu, wajah Hong Zhangyi memerah karena marah. Meskipun kakeknya sangat mencintainya, dia tidak memiliki token giok penyelamat hidup yang berharga. Sebenarnya, dia telah mengambil inisiatif untuk memintanya beberapa tahun yang lalu, tetapi pada akhirnya dia ditegur oleh kakeknya. Pada saat yang sama,
di tempat tersembunyi tidak jauh dari Duan Lingtian dan Hong Zhangyi. Seorang lelaki tua muncul dan bertanya, apakah ini benar-benar baik-baik saja? Anda ingin membantu Duan Lingtian membalas dendam, tetapi saya khawatir jika Old Ghost Hong mengetahuinya, dia tidak akan membiarkan masalah ini berlalu. Jika Duan Lingtian mendengar suara ini, dia pasti bisa mengenalinya. Itu milik pembangkit tenaga listrik tertinggi yang telah membantu pembangkit tenaga listrik tertinggi Klan Ning dan pembangkit tenaga listrik tertinggi lainnya untuk memberinya fragmen artefak surgawi utama. Orang tua itu tidak menunjukkan dirinya saat berbicara dengan Duan Lingtian sehingga suaranya meninggalkan kesan mendalam pada Duan Lingtian. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya pembangkit tenaga listrik tertinggi berbicara kepadanya. Seorang pria muda dengan pembawaan anggun, yang berdiri di samping pria tua itu, berkata dengan acuh tak acuh dan percaya diri, jadi bagaimana jika dia tahu? Apakah dia cocok untukku? Lelaki tua itu berkata dengan senyum masam, kita semua berada di pihak yang sama. Bukankah lebih baik menghindari konflik jika memungkinkan? Selama kamu tidak menyebutkan masalah ini, dia tidak akan pernah tahu tentang masalah ini. Tentu saja, itu juga akan tergantung pada apakah suasana hatiku sedang baik atau tidak, jawab pemuda itu acuh tak acuh. Pria tua itu menggelengkan kepalanya tak berdaya. Kemudian, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, sebelumnya, Anda telah memberinya 2 fragmen artefak dewa utama. Bukankah itu cukup? Mengapa Anda memutuskan untuk membantunya membalas dendam? Mata pemuda itu berkilat ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia sedikit mengangguk dan berkata, dia benar-benar luar biasa. Penguasaannya atas pedang Dao tidak kalah dengan ayahku di masa jayanya. Bahkan, itu bahkan lebih kuat dari milikku. Begitu seseorang seperti dia menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi, pedang ion akan muncul kembali di batas luar dunia yang menentang dewa. Setelah mendengar kata-kata, pedang ion, ekspresi lelaki tua itu berubah serius. Pedang ion adalah gelar yang diberikan kepada sosok legendaris. Dia telah tewas setelah membunuh beberapa orang kuat yang menginvasi dunia penentang dewa, dan pengorbanannya memungkinkan dunia penentang dewa muncul sebagai pemenang dalam pertempuran. Sosok legendaris itu juga memahami hukum ruang dan pedang Dao. Dia adalah pembudidaya pedang terkuat di dunia yang menentang dewa. Sosok legendaris itu adalah ayah dari pemuda itu. Pada saat ini, lelaki tua itu sepertinya memikirkan sesuatu, dan matanya membelalak. Dia, jangan bilang bahwa Duan Lingtian ada hubungannya dengan murid ayahmu. Pria tua itu berpikir tentang bagaimana pemuda berpakaian ungu itu juga menguasai Sword Dao. Pria muda itu melirik pria tua itu dan berkata, orang tua, apakah kamu mengikuti saya? Setelah mendengar kata-kata ini, mata lelaki tua itu berbinar dan dia bertanya, jadi ada hubungannya. Kemudian, dia dengan cepat menambahkan, jika saya mengikuti Anda akan menemukan saya. Katakan padaku, hubungan apa yang dimiliki Duan Lingtian dengan murid ayahmu? Mata pria tua itu bersinar dengan rasa ingin tahu saat dia menatap pria muda itu. Pria muda itu melihat sosok ungu di kejauhan sebelum dia berkata dengan tenang, dia adalah murid adik laki-lakiku. Pedang daunnya berasal dari adik laki-lakiku. Adik lelaki muda itu adalah murid ayahnya. Apa? Lelaki tua itu berseru kaget, dia murid adik laki-lakimu. Setelah dia sadar, lelaki tua itu bergumam, tidak heran, tidak heran. Tidak heran kamu begitu memperhatikannya. Anda bahkan mengantarkan cucu Old Ghost Hong kepadanya. Ternyata, dia keponakan juniormu. Duan Lingtian tidak menyadari bahwa dia sekarang telah mendapatkan seorang paman junior yang merupakan pembangkit tenaga listrik tertinggi. Orang tua itu bertanya, pernahkah Anda memikirkan kemungkinan bahwa dia mungkin tidak mengambil tindakan terhadap cucu Old Ghost Hong karena dia takut pada Old Ghost Hong? Pria muda itu tersenyum acuh tak acuh dan berkata, tidak masalah. Saya telah memberinya kesempatan ini. Apa yang dia lakukan dengan itu sepenuhnya terserah dia. Namun, jika membiarkan kesempatan ini sia-sia, dia hanya akan membuat masalah untuk dirinya sendiri di masa depan. Lagi pula, aku tidak bisa melindunginya sepanjang waktu. Setelah jeda singkat, dia berkata, namun, saya yakin dia akan memanfaatkan kesempatan ini. Mata pemuda itu dipenuhi dengan keyakinan saat dia melihat ke arah Duan Lingtian. Duan Lingtian mengabaikan pendekatan keras dan lembut Hong Zhangyi. Ketika Hong Zhangyi mencoba melarikan diri, dia dengan cepat mengganggu ruang di sekitarnya. Begitu Hong Zhangyi menyadari bahwa dia tidak dapat melarikan diri, dia mulai memohon untuk hidupnya.
Duan Lingtian secara alami mengabaikan permintaan Hong Zhangyi. Sebelumnya, dia hampir mati karena Hong Zhangyi. Bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan bagus untuk membalas dendam? Setelah membunuh Hong Zhangyi, Duan Lingtian melihat sekelilingnya yang kosong sebelum dia menangkupkan tinjunya ke empat arah. Dia tidak yakin apakah pertemuannya dengan Hong Zhangyi adalah suatu kebetulan atau memang sudah diatur, tetapi dia tetap mengungkapkan rasa terima kasihnya. Setelah itu, dia segera meninggalkan lembah. Sepertinya dia menemukan jawabannya, kata lelaki tua itu. Dia tidak bodoh, kata pemuda itu dengan senyum tipis, mungkin bisa dianggap kebetulan bertemu Hong Zhangyi di dunia rahasia. Namun, terlalu absurd untuk bertemu Hong Zhangyi lagi setelah meninggalkan dunia rahasia. Kebetulan seperti itu tidak keluar dari kemungkinan, tetapi sangat jarang. Sepertinya dia sendiri tidak sepenuhnya yakin, tapi dia lebih cenderung percaya bahwa ada seseorang yang campur tangan. Senyum pemuda itu melebar sambil terus berkata, bagaimanapun, keberuntungannya cukup bagus. Kebetulan dunia rahasia tempat dia ditarik ada di daerah kita. Kamu, lelaki tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, selama 900 tahun kami telah mengawasi tempat ini, kamu paling banyak tersenyum hari ini. Bagaimana? Anda pasti bahagia sekarang karena Anda mendapatkan adik laki-laki dan keponakan laki-laki. Lagi pula, kamu telah menapaki jalan yang sepi sampai sekarang.